Aku bilang, "Enyahlah engkau iblis." Oh, digampar aku sama Bunda Mila. Udahlah, dia sayang sama aku. Ini Petrus sayang banget sama Yesus. Jangan, hati-hati guru, jangan kau diapa-apain kau sama Hansip Romawi. Tiba-tiba dikatain nama Yesus. Enyah kau iblis. Jahat banget, kejam banget Yesus loh. Kalau dia tahu perasaan Petrus kayak gitu karena kebaikan, kenapa dikatain si Petrusnya jadi iblis? Yesus mah nggak boleh gitu tahu. Masa Tuhan kayak gitu sih, Bang? Iya, Bang, dia. ini masa orang punya perasaan baik dikatain iblis sama Yesus ini gimana? Aku makin bingung deh. Serius deh. Katanya Yesus kan mengerti gini. perasaan Petrus, tapi dikatain Penjelasannya iblis. Kan gini penjelasannya itu, ya kan? Yesus itu kan punya kemampuan di luar manusia rata-rata karena dia adalah Tuhan. Jadi dia saat itu bisa mengetahui perasaan itu timbul dari manusianya itu secara pribadi atau itu ada normal campur nggak? tangan iblis. Oh, berarti Petrus itu dihasut sama iblis. Iya, gitu dia, Pak. Berarti Abang salah jawabannya. Abang bilang tadi perasaan manusianya. Bang, gini loh. Masa Iya, orang kan belum kasihan itu. siap tadi Bang, saya tunggu. jelasin. Bagaimana mungkin Anda berpikir perasaan kasihan seseorang karena penderitaan orang lain itu hasutan iblis? Waduh, parah ini. Masa iblis baik banget? Iblis ngajak orang berempati loh. Empati itu adalah, tahu nggak arti empati? Waduh, kalau empati asalnya dari iblis ngeri juga nih. Masa empati itu gini loh, perasaan yang dialami oleh manusia kepada orang lain dan memposisikan orang lain itu sebagai dirinya. Artinya dia merasakan apa yang dialami orang itu ke dirinya. Waktu itu Petrus kasihan, nggak mau Yesus kenapa-napa. Tiba-tiba itu dari iblis. Waduh. Iya kan gini dia. Aku baru tahu loh empati itu datang dari iblis loh. Iya, tapi kan orang Kristen di zaman sekarang ini kan banyak juga seperti itu. Ada orang yang rasa kasihan itu dihasut iblis. Ujungnya kita berarti Petrus pura-pura kasihan maksudnya. Iya, seperti cerita. Oh, dasar Siti Nurbaya, cerita Siti Nurbaya kan pernah. Ngomong Abang dari tadi kurang ajar emang Petrus pura-pura kasihan. Yang bener dong kalau punya perasaan. Itu contoh, bukan berarti Petrus seperti itu. Itu kan contoh. Lah, Petrus ini beneran kasihan atau pura-pura nggak sih, Bang? Enggak kan gini kalau soal si Petrus, ya kan Petrus. Ya si Petrus ini bener-bener kasihan atau pura-pura kasihan? Enggak, Petrus itu dalam kemanusiaannya menurut pandangan Yesus, kasihan itu disusupi oleh iblis. Perasaan kan kasihan itu kan menurut Yesus. Kan menurut Yesus. Nah, aku bilang rasa kasihan itu masa Yesus kayak gitu sih dia kan Tuhan tuh. Masa mengasihi dia yang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Petrus serba salah ya lama-lama ya gue kasihin. Dia sekarang tadi gue kasihin sama Yudas loh, sekarang gue kasihin sama Petrus loh. Dia yang bilang kasihinilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Dibantuin sama si Petrus malah dikatain iblis sama Yesus. Yesusnya mau apa sih, serius deh. Dia yang suruh kasihini Tuhan Allahmu. Yesus Tuhan Allah. Si Petrus kasihan sama dia, malah dikatain iblis. Aku bingung serius sama Tuhannya kalian ini, bener deh. Yesus tuh maunya apa sih Bang sebenarnya? Mau dikasihani atau enggak nih? Merenung dulu aja Bu Adi. Iya, merenung dulu gak apa-apa. Merenung dulu lah. Yesus itu mau dikasihani atau dibenci atau disiksa? Dia yang pengen bikin skenario penyiksaan dirinya, ya kan? Dibantuin salah juga, dosa kita bantuin dia. Dia minta dikasihani sama si Petrus. Malah si Petrus yang dibilang iblis. Serba salah jadi temannya Yesus nih. Si Adinya malah kabur, terguncang si Adinya kabur. Aku untung aja nggak itu. Ya untung aku nggak itu zaman sama Yesus serba salah. Demi Allah loh kalau kita ada di posisi itu dan kalau dokternya Kristen itu benar loh, serba salah loh kita loh. Dibantuin salah, nggak dibantuin dikatain iblis, dibantuin kayak Yudas dibilang iblis juga, menghalangi juga dibilangnya iblis juga kayak Petrus. Ya orang serba salah sih Yudas sama Petrus deh. Maunya jadi apa sih? Enak tuh jadi si Hansip Romawi Longinus tuh. Tiba-tiba nusuk lambung Yesus aja. Tahu sekarang jadi santo dia. Bingung ya, mendingan jadi orang lain deh, nggak jadi muridnya Yesus deh, serba salah jadi muridnya Yesus. Uni izin, sepengetahuan Uni, murid Yesus itu perginya kemana? Karena kemarin waktu aku ke Istanbul
itu ada satu kota namanya kota Kapadokia. Itu bercerita, tour guide kita bilang bahwa itu tempat jadi kayak cave gitu, kayak gua-gua, itu tempat pelarian murid-murid Yesus. Nah, kalau disinkron kira-kira benar nggak tuh cerita? Mbak Mila, Tapi ini orang ada asli apa? Ibu Romawi. papahan Mbak Mila itu. Apalah ceritamu dari tadi, Nah, Rifa. itu kan ya, gue bilang juga. Aduh, Ini Pak loh Sanggup. Bu. Biar aku ngadu dulu sama ibu ini dulu. Kami mau Tunggu bercerita dulu. murid Yesus. Aku heran lihat kau. Kau kan udah tinggi sekolahmu. Mahasiswa. Yang begitu diajarin rupanya di sekolah, di kampusmu. Hajar Kristen itu sampai mampus. Biar orang itu jangan beragama. Begitu diajarkan. Dia Apa begitu. lagi ini ngomongnya? Jangan Nggak makan tadi tuh dipercayain hari. semua Oh, isi kemiut itu, Alkitab itu. kemiut, Diam dulu tolong, mulutmu. kemiut. Oh, Jangan iya. dipercayain Gak semua ada isi aku kayak Alkitab gitu itu. loh bunda. Gitu, masuk. Mana ada Iya. aku diajarin kayak gitu. Sekolah Adanya aku di- sekolahkan, jangan isi Alkitab kau bahas-bahas. Malu kau. Kemiut itu. Ini kan, Pada penawaran kemiut. kan. Jangan di mute oi. Siapa ini moderatornya di mute aku? Jangan main mute. Ini Asianku siapa sih Asianku ini ngomong melulu. Itu gue. Oh, Biar gue lu. nggak diterima lu. Oh dasar gue kepret juga. Bunda janganlah nenek marah-marah sama aku. Aku cuma pengen pintar, nggak mau aku bodoh. Marah-marah pula. Buka mic-nya bunda. Mak, buka mic-nya dulu mak. Ini maknya Abuya nih. Abuya Buka sedang mic-nya bener dulu. nih. Apa mak? Tiap Apa hari. kak? Kau Apa jangan kau hinku rasa ya. Ibu dia habisi aku. Kau hanya gara-gara Alkitab aja isi firman Tuhan yang di Aku Alkitab. mau dihabisi Kau sama selalu ibu menghujat, ini. menghujat. Kau bilang lah, Aku kalau nggak takut. diajarin Yalah. Kristen itu, kalau nggak begini Kristen itu, Astagfirullah. memangnya kau rupanya Janganlah Kristen. Suzon Ya. mak. Nggak ada aku sejahat itu loh. Aku sayangnya sama Memang kalian. jahat kali otakmu. Apa aku Sejahat jahat? apa otakmu? Ih, ku bilang sama Kau Yesus masih nanti lo aku mahasiswa, dituduh kau kayak tak gini loh. bingung. Dia bilang, Nggak ada aku jahat. Di mana jahatku? Ayolah kita ngomong baik-baik. Nggak berani aku lawan mama-mama lo, serius lo. Dikutuk aku jadi batu nanti lo. Coba "Ih, gantian Krista, kita. percuma kau pakai jilbab kau. Ih, dikutuk aku sama mama ini. Sayangnya aku sama lu, mak. Janganlah marah-marah nanti sakit jantung. Nggak kedengaran aku, mama. Coba buka mic-nya dulu, mak. Mak, buka. Biarlah dia ngomong dulu. Dia marah sama aku nggak apa-apa aku loh. Biar dia puaskan dulu. Biar nanti aku kasih tahu kenapa dia marah. Apa? Buka mic-nya, Bu. Mak, buka mic-nya. Buka mic-nya dulu, Mak. Buka mic-nya, Mak. Dibuka mic-nya, Mak. Mak. Ya aku kalau jumpa sama mama ini diginiin aku mungkin ya kepala aku dimasukinnya ke ketiak dia mungkin ya digininya aku mungkin ya. Kalau jumpa Gedein aja dia, gedein. Nggak apa-apa. Iya. Itu Ma. Uni, dia jangan di on cam lagi Uni. Dia lagi soalnya masak. semalam enggak semalam di on cam dia makan B2 ditunjukin Biarin kita dulu, Uni. biar dulu, biar jangan guys, biarin dulu. Biarlah coba Mau dia aku sama mama. mau dia ini. mau makan ember kek, biarin aja dia makan Iya, ember. biar aja. Ma, sinilah dulu. Mama marah-marah sama aku. Kita belum saling kenal loh. Lucu loh mama nggak kenal sama aku marah-marah. Aku lucu loh, Mak. Banyak yang sayang sama aku loh. Apalagi kalau jumpa sama aku loh. Ku bikin mama, ku pijitin mama habis masak. Mak, sini dulu. Emas siapa Ma. sih ini? Emas siapa sih ini? Aduh. Mama aku kayaknya ini. Mak, sini, Mak. Woi, dengar gak, Mak? Ih, sombong kali gaya mama ya. Masuk-masuk komal kami. Mama ngamuk-ngamuk. Aku ajak ngobrol mama nggak terima. Sama kali nasibku sama Yesus loh. Nggak salah Mak, dibuka dimarah-marahin. mute-nya, Mak. Uni, itu maknya Abuya itu. Iya lucu kali. Marah-marah aku pada salah. Aku salah apa sih? Ditinggal masa gue. Ih, gue dicuekin. Oi, Mak. Mak, Datang coba mama. lagi dia. Biar dia ngomong. Biar dia ngomong. Mama kenapa Dibuka marah-marah mic-nya, sama Mak. Mak, dibuka mic-nya. Coba mama ngomong dulu, Mak. Apa Kenapa? kau? Iya, aku pengen sayang Kalau kau mama. kau ke Medan ini kau jangan mulutmu Takut aku ke Medan, nanti mama kuliti aku. Langsung kau Takut ke Medan aku. ini. Keberatan Takut. kau agama Kristen di Medan ini Takut kau aku datang sini. dipijak-pijak aku sama mama. Jangan nyana di handphone kau berani mulutmu Takut kayak gitu. aku jumpa mama. Nanti mama masuk ikarung aku. Iya datang kau ke sini. Datang kau sini kantor polisi kita. Ah. Hah? Jangan Bayar bilang di seperti ongkos. itu.
Selain kau tengok apa kau salahku? menghujat Kristen kau. Apa salahku, Tapi yang Ma? menolong Kristen, aku menolong, gak perlu kau tolong Kristen itu. Apa salahku? Apa salahku gak kau pikir gak kau dengar dari tadi kau kasih Kristen coba lah, Tuhan Mama. Yesus Tuhan Yesus. Aku sayangnya sama Yesus, makanya aku bilang dia nggak mati. Sayang kau hujat aja terus kau. Mama sama ke orang Parisi loh. Orang yang bertuhan itu ya kalau udah memuliakan Tuhan mulutnya nggak seperti Iya. kau lagi. Kenapa mulutku loh, Ma? Apa Mulutmu itu salah? karena kau jabir Apa salah? mulutmu. Aku nggak Ya. jabir mulutku. Kau dengar dulu, Kenapa? kau dengar kau. Kau pikir Ya, ya, Kristen aku dengar. itu nggak memuji Tuhan? Ya? Enggak. Mungkin kau lebih kuat lagi kami beragama daripada kau. Kau masih ada Enggak. lagi sanggup kamu begini. Kalau kami nggak seperti mulutmu. Mama bilang Yesus terkutuk. Ya, nggak seperti mulutmu kami. Mama yang bilang Yesus terkutuk loh. Nggak seperti itu. Ma. Seperti apapun ajaranmu, kami nggak peduli. Ma, Biar tahu janganlah kau. kayak gitu. Biarlah Nggak aku pernah ngomong kami dulu peduli sedikit. agama orang lain. Agama kami aja nggak bisa kami. Aku juga nggak peduli sama Buat agama kami Mama seperti loh. apa? Maunya kami lebih maju lagi, lebih beriman lagi. Mak, Itu pikiran minta kami. Mak Kau nasi, Mak. sepertimu. Mak, Tuhan minta Yesus makan, Mak. itu begini. Tuhan Yesus, ngapain kau kasih Tuhan Yesus kau? Aku cinta sama Yesus loh. Mak, minta Mak makan, Mak. Mak minta duit, Mak. Mak minta duit dulu. Mak minta duit. Buka mic-nya, Mak. Mak pinjam 100. Mak pinjam 100. Dibuka mic-nya. Mak pinjamlah 100. Mak nggak kedengaran adek, Mak. Itulah Adek nggak dengar, mulutmu. adek. Mak minta 100, Membuat Mak. sakit hati orang. Ih, Kau maaf lah kalau sakit hati. Kuliah, apa guna kuliahmu itu kalau menghujat orang seterusnya? Biar pintar. Mana ada adek menghujat, Diam Mama kau, dulu diam adek. kau, baby kawan Iya, iya, kau. iya. Ya Allah. Kau. Ih, astagfirullahaladzim. Ya Allah, astagfirullah. Wow. Kau Habis, anjing, wow. kayak seperti itu anjing lari-lari kayak gitulah mulutmu. Ya Allah, kejam kali Ih, orang seram, Kristen ya. Ih, seram, ih, takut aku nggak jadi lah aku punya mama kayak gini. Kayak dihabisi nyawa aku jumpa dia ini. Enggak kita minta dimaki orang. Bagaimana kita berbuat baik sama orang? Aku nggak salah dimaki. Apa Tidak harus salahku? kita membuat orang jadi marah. Bukan begitu beragama. Lah, Kalau orang kenapa Mama beragama marah? yang baik, dengar dulu. Kalau orang beragama yang baik, yang sopan, damai, Ya, aku sejahtera. sopan dari Bukan tadi. sepertimu. Tuhan Yesus begini, aku menolong Kristen. Sejak kapan kau tolong Kristen? Aku nggak nolong Kristen. Sejak dahulu Apa kala. yang kau tolong? Pernah kau Aku kasih tidak membantu menolong gereja Kristen. kami? Aku Hah? menolong orang-orang yang sesat. Pernah kau bantu gereja kami, membangun gereja Gak kami? pernah ngapain. Kau nggak pernah ngapain? Kau ribut kau masalah Kristen. Mana aku ribut? Ah, Aku cuma keberatan. bertanya. Maaf Yang bentar. berjalan aja. Ini viewer ngaco, bantu tap saudara, takut terungkat tap yang kencang. Lanjut. Mama, janganlah marah-marah. Mama nanti dikutuk Yesus loh. Dengar dulu. Oh, Kau nggak Yesus, senang tolonglah orang Kristen aku, ini, tolonglah ya? anakku Kau ini, nggak mama senang ini, sama orang Kristen. dimaki-makinya Kau aku. silakan semua Indonesia. Oh, Nggak Yesus, bisa. tengoklah ini anakmu, Bagaimana aku kau nggak bisa kau dimaki-makinya silakan ini. Indonesia? Oh, Yesus, tengoklah aku dimaki-maki sama mama Waktu ini kau loh. bilang Tuhan Yesus itu Oh, begini. Yesus, tengoklah Apa turunlah kau- Yesus, kau aku cakap dimaki-maki di loh sama TikTok mama kami ini nggak loh. peduli, biar tahu kau. Mama ini maki-maki aku loh Yesus. Tolong Yesus, Iya, maki iya. aku sama mama ini. Mulut kau kotor sekali, Mak. Aku dimaki loh Yesus, kayak gini lah yang para penyembahmu mengaku dia mengasihimu tapi Dengar dulu, Mak. Dengar dulu. Pelanggaran yang itu. Kok jadi lihat semua? Biarin aja dia, Kena pelanggaran biarkan ini. aja dia mengeluar. Naikin satu Teman-teman, lagi nih. teman-teman biarkan Biar- aja biar- dia mengeluarkan unek-uneknya, biarin aja mempertontonkan, jangan di Iya. biarin, santai aja yang lain. Naikin satu lagi akunnya Uni biar nggak turun lagi Uni. Cuma harus Iya. begini kalau seuni. Abuya promosi, Abuya promosi, jangan lupa Ya, Abuya. Iwan Pilah ya, jangan lupa ini akun Daeng Handi ya, akun baru ya, di polo-polo ayo saudara, 2,4, bantu polo-polo akun Daeng Iya, Handi. tuh Bunda Mila kena Mila, tombak terus nih sekarang, heran Ini aku. Rifa, ya semuanya debater muslim, silahkan bantu polo-polo. Ya biarin aja dia tuh, dia pecahin ember ke, dia mau makan apa ke, biarin aja. Ya dibuka mute-nya, Mak. Ya. Pecahin ember Mbak, satu Mbak, pecahin ember satu. Itu kulkas kalau bisa dipindahin ke kiri. Itu kulkas Mbak. Ma, itu kulkas, pindahin dorong ke depan dikit. Mak, kau mau pause, Mak?
Itu air keran mbak itu jalan terus airnya. Lempar Air. piring. Nah, ya, pergi Iya. beneran dia. Pergi beneran dia lihat air. Dia bisa dengar kita kan ngomong kan. Sapa dulu nih. Ya, sapa dulu tamu baru Bang Yanju Steven. Bang Yanju Steven. Bentar-bentar ya. Bang Yanju. Sama namburu ini. Ay pasi madisi namburu dang adong lapatan i maki-maki ho halaki. Dang dia tu si ho. Bahasa apa itu? Beli namburu. Bahasa Batak lah. Bahasa Indonesia bro. Bahasa Indonesia. Melani itu bahasa Bahasa Batak Indonesia itu. Steven. Kami tak ngerti. Tunggu dulu, biar dia bahasa Batak dulu. Mungkin ada yang disampaikannya. Dia Tapi ngasih tanya tahu dulu. maknya dia. Nah, gitu loh. Iya, dari Mungkin kemarin. mamanya tuh. ya. Oke, silakan. Steven jangan Daeng, diturunin kayak Daeng, kemarin ya, yang biar kemarin aja. itu. Iya, yang kemarin di hotel itu Daeng masih ingat kan Daeng Handi? Lanjut. Ay pasi madisi namburu. Unak pala pagodang hatam. Dang dia tu si ho nalai. Holan na Jesus do dihargai di Islam. Di Kristen dang dihargai Jesus ya sabi no to. Pasi madisi namburu muli papahan. Jesus itu lebih dihargai di Islam daripada di Kristen sendiri. Jadi Oh, betul Steven. dan ada Sikat. namburu. Biar dulu Melani, biar dulu Melani. Pasi madisi namburu papahan. Unak ko pailahon. Tumagon mahita mardebata tu Tuhan. Manak tu manusia. Dibuka mic-nya, Mak. Kotor salah Kristen. Basi harus ya toh. Saya naik ko turun di sekolah ko. Namburu. Jesus ini lebih dihargai do di Islam di Kaya Kristen. siya mana kapan awal niya. Iya toh, sa songan niya lakon. Nang mampain Islam mo sudah seluruh Indonesia pa toh. Sedia di botoho namburu. Basta Sedia. sibuk toh. Ngapain dia sibuk mengapain Kristen kalau enggak itu pikirannya? Aku udah berapa lama aku di tempat Islam ya seperti itu otak orang ini. Ba itu soni mah tudung iman. Saya apa? Itu soni Aku namburu udah kuat iman. lama, enggak usah kau apa kau. Aku udah kuat lama seperti ini. Disuruh orang kalau kita di daerah Islam disuruh pakai jilbab, Kristen pun dipaksa biar tahu itu. Pa imam ajo, Makanya namburu. jangan kau mau dibodoh-bodohin kau naik ke sini. Tejo namburu, pa imam ajo. Nangi baik Tejo do, sahado. nangi baik do gabi Islam sudah Indonesia on. Itu maksudnya sudah. Tari Asa banyak, bitu- soalnya udah Kristen, soalnya udah Yesus, soalnya Asa binu tuho namburu. Pa imam ajo namburu. Diam dulu namburu ah. Asa binu tuho namburu Jesus ini lebih dihargai di Islam daripada di Kristen sendiri. Asa binu tuho Boleh namburu. sih, saya kaya petaho. Dah sonay mana ngalek kita mangan. Ba dok komatualak Kristen di unak say palala pipalili Islami. Ang mana malek kita mangan ah. Tong do lulu sendiri lang. Ba dok masoni itu Gereja Islami. petong ko baru sendiri. Ako sa pamara turun. Sabungan sumbangan tu gereja. Ah. Oto mau saya oto mau. Ho na namburu. Kata kau mau biar hidupmu bagus. Ho na Perlu namburu rin. dengar orang ini. Gak tahu kau orang ini kan mau bikin Islamnya Indonesia ini. Ay si Haro Amando. Aku udah tahu, aku dari dulu aku di Isa daerah Islam Romando. aku. Si Haro Amando. Mau memaksakannya orang ini mau masuk Kristen semua manusia. Bisa nengok Bilang, memaksakan Tuhan nemburu Yesus ke Islam. itu, begini Tuhan Yesus, udah berpuluh tahun Tuhan Yesus sejak ada dunia ini udah ada Tuhan Yesus. Kenapa harus sekarang dipersoalkan? Mana ayatnya nemburu? Kenapa harus sekarang dipersoalkan? Ayatnya dalam kitab nemburu. Udah berpuluh tahun Kristen sudah lama. Hampir 100 Alkitab tahun nemburu. bersalah. Kenapa sekarang harus begini? Apa maksudnya? Kena tombak aku, kena tombak. Kalau nggak ada maksudnya, itu mereka sama kita. Gak bisa open Bukannya cam lagi udah nih. tahu Kristen, udah beratus tahun. Paturo mo jo ayat na nemburu. Paturo mo jo ayat na nemburu. Ay mo los orong lapatan mo gabong di rumon. Dak pakidata ho. Horos yo, kalau Horos yo. Ako isi ko kilit ko ka siguro si bagasan. Penalong lebe ni ka Nobel ako dang lebe. Uni tolong Uni ini ngomong apaan sih kagak paham gua Uni. Iya, aku masuk. Bang Yanju, aku masuk. Mute ibu ini. Kalau perlu turunkan aku masuk. Ada hal yang perlu disampaikan dan sengaja aku turunkan tadi. Aku masuk ya. Pakai akun dia lah aku ya. Abu ya, tolong naikkan aku. Jadi sono desial maksudnya seperti itu bukan agama baru dan beratus tahun agama Kristen. Gak ada kayak gitu mulutnya. Ay si polisi ro manggurgay kita bisa diri jili sendiri ada buru. Indonesia lah bro. Oh, bahasa Indonesia.
Bro Yansu, bahasa Indo bro, bahasa Indo biar semua Ini paham. aku. Turunkan aja, turunkan ibu ini biar saya naik pakai tun satu biar saya ngomong. Ibu ini turunkan ya. Ibu ini Ya, turunkan. ya turunkan. Oke. Akun 1 mana nih? Uni? Yang namanya apa? Itulah dia aku gitu. Dialah aku atau apa itu? Maaf abang, ada abang Big Brother di bawah, mungkin bisa dinaikkan sih, bisa di. Nanti dulu nanti. Oke, siap. Nah, oke gini ya. Ntar, double nih. Nah, kenapa saya diam? Percuma. Mama jangan kalian lawan. Ya, kenapa? Pertama, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Nah, saya mau menunjukkan kepada kalian itulah yang ada di mindset mereka rata-rata. Apa? Bahwa kita ingin mengislamkan mereka, bahwa kita ingin memaksa mereka. Itu yang ada di pikiran mereka. Itu yang ada di pikiran dia tadi. Dia bilang tadi itu, pengen kalian memaksakan kami, pengen kami semua pakai jilbab. Padahal realitasnya gitu nggak ada. Nah, inilah yang ada di pikiran mama sehingga ketika para mualaf kita itu seperti Yoga, si Ferry, si Jimen, itu yang dihadapinya. Kayak gitulah cara-cara mama mereka itu. Apa nggak habis itu anak-anaknya itu? Dia nggak kenal saya loh. Dia tidak pernah ikut diskusi sama saya loh. Dia tidak tahu kalau diskusi itu dijaga dan dilindungi oleh negara loh. Tapi coba perhatikan betapa dia benci sama saya. Bahkan dia bilang, sini kau katanya. Aku kalau ada depan dia, bisa aja dia aku dikarungin itu. Ini yang dihadapi para mu'alaf kita. Wajar nggak kita membantu mu'alaf? Wajar nggak kita mendoakan mu'alaf? Wajar nggak kita support mu'alaf? Wajar. Ini yang dihadapi si Yoga. Ini yang dihadapi si J. Ini yang dihadapi sama Jimen. Itu ya. Itu. Dia nggak kenal saya loh. Bagaimana mungkin ada orang membenci tanpa mengenal loh. Nah sementara kita, ada nggak kita perlu maki-maki orang masuk? Ya nggak ada, kita nggak perlu kayak gitu. Kita bersabar, kita itu bukan cuma diam. Kita counter, kita balas, kita jawab. Kita buka room begini, suruh mereka diskusi ke kita. Nah, jadi inilah kenapa saya tadi diam. Saya mau menunjukkan kepada seluruh dunia, ini kan di live kan di YouTube nih, bahwa kebencian terhadap Islam itu nyata. Dia bawa Islam nggak tadi? Bawa. Dia nggak bawa saya loh. Kalau ke pribadi pasti dia nyerang pribadi saya terus kan. Tapi nggak, dia bawa Islam. Dia betul-betul berpikir bahwa kita ini adalah orang yang memaksakan ajaran. Padahal ada nggak kita memaksakan ajaran kepada mereka? Nggak ada. Nah inilah mindset. Ini nyata. Nah harus seperti ini, harus dibuka terus. Kita harus tunjukkan. Jadi makanya saya itu kalau ada orang baru ngamuk-ngamuk di Komal, saya biarkan itu dilihat orang. Kecuali kita udah tahu tuh kayak si Mayor ya kan, ngapain itu dinaikin lagi. Tapi kalau kayak mama-mama ini naikkan, kalau perlu kita pertontonkan kemarahan mereka kepada agama Islam, karena mereka pasti akan mengungkapkan kebenciannya terhadap agama kita. Biar tahu kita semuanya. Jadi janganlah, tidak lagi istilah kami harus percaya kalian itu ajaran kasih. Itu kenapa saya selalu bertanya, kenapa kalian Kristen pede kali mengaku kalian ajaran kasih? Sementara kalian lihat perilaku kalian sendiri. Kami di sini tidak mencaci Tuhan kalian. Tunjuk data kalau aku pernah mencaci. Ini direkam di YouTube. Kami bertanya, membawa critical thinking. Kalau kami tidak sepakat dengan doktrin kalian, kenapa kami harus kalian maki? Pernahkah kami maki kalian tidak menuhankan Allah? Kok kalian maki kami yang cerdas? Jadi mau kalian kami harus ikut semua apa yang kalian imani gitu? Jadi menurut kalian kalau agama kami dibahas di STT gitu boleh? Giliran kami membongkar, ngamuk kalian. Lucu kalian. Naik kalian ke Komal Islam. Saya senang kalau ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Justru apa? Semakin kalian mengancam saya, semakin kalian menakut-nakuti kami umat Islam, semakin timbul girohku. Inilah kebenaran, berarti betul yang ku sampaikan sama ini, bahwa kalian itu bullshit ajaran kasih. Kalian kasih karena kalian minoritas saja kayaknya. Coba kalau kalian berkuasa. History repeat itself. Sejarah itu kan berulang loh. Ketika kalian berkuasa, apa yang terjadi? Genosida, inkuisisi, holocaust. Jadi jangan, maka benarlah Allah berkata, buat kalian muslim-muslim yang selama ini ya mohon maaf nih, kita kan harus baik, kita
Ayolah, perhatikan. Kita diskusi, mereka ngamuk, mereka menghujat, mereka tepuk tangan di bawah, menghina Nabi kita. Kita balas untuk membungkam mulut mereka, menjawab, kita pelajari kitab mereka, kita pertanyakan doktrin-doktrin yang gak masuk akal. Apa yang mereka lakukan? Ancaman, makian. Itu kenapa kita tidak boleh membiarkan, ya. Kita tidak boleh membiarkan kita salah, tidak ikuti Al-Quran. Al-Quran katakan, jangan jadikan mereka aulia. Itu wajar. Mungkin kalau kalian yang ada di pemerintahan, mungkin enggak kok, ada teman Kristenku yang baik. Ya iyalah. Dari mana kalian tahu kalau mereka tuh benar-benar baik? Coba, berapa kali saya memperhatikan. Mereka ngamuk-ngamuk di sini. Kalian kan ingin memaksakan kami. Sejak kapan kita pernah memaksakan ajaran Islam kepada mereka? Sejak kapan itu? Buktinya di Tanah Batak itu rata-rata Kristen. Ada orang Islam masuk ke situ untuk memaksakan ajaran Islam. Gitu loh. Jadi ini yang dakwah itu saya tuh dakwahnya tuh caranya gini loh. Memperlihatkan kenyataan. Ini realitasnya gini. Mereka benci kita. Coba dari tadi dia nyerang pribadi saya nggak? Islam. Gitu loh. Naikkan Wiwi Wiwit pernah bilang dia dipaksa masuk Islam. Coba naikkan Wiwit ini. Ya, naikkan si Wiwit ini. Kita minta bukti dia bahwa dia pernah dipaksa masuk Islam. Biar kita tangkap itu orang yang memaksa dia masuk Islam. Wiwit, sampaikan siapa nama orang yang memaksa Anda masuk Islam. Biar kami para umat Islam yang menonton ini membantu Anda untuk memasukkan ke penjara orang-orang yang seperti itu. Naik Wiwit. Naik Bu Wiwit. Mel, cari Mel. Jambak Mel, cari Mel. Iya, dicari dulu nih Wiwit. Wiwit nggak bisa dijambak multi ya. Janganlah. Ya lanjut yang lain, ada yang mau disampaikan. Benar kan? Mereka akan ngamuk, tantrum. Tapi mereka mengatakan mereka jalan kasih loh. Tapi kalau mereka fitnah-fitnah gitu kan nggak benar juga, Bun. Orang Iya, agama nggak benar. kasih tapi bunuhin manusia kemana-mana. Iya kan? Iya makanya. Makanya saya bilang, nggak benar. Apa yang mereka katakan itu adalah doktrin yang sudah ditanamkan, kebencian kepada agama Islam. Iya benar juga itu, benar-benar. Nah ini yang kita coba tangkal. Wit, naik Wit. Buktikan Wit. Kalau kamu benar buktikan. Jambak nggak bisa dijambak soalnya. Ini tipu-tipu kalian nih. Kalian penipu. Kalian pengen Islam itu terframing, terstigmakan jelek. Padahal Islam itu datang ke Indonesia, ke Nusantara ini dengan cara baik-baik. Yang datang dengan penjajah itu justru agama Kristen. Betul. Nah, coba tunjukkan. Kalian tahu nggak apa yang dialami para mu'alaf itu? Penderitaan yang mereka alami kalau memang kalian ajaran kasih. Ini udahlah berhenti di hadapan saya tuh ngeklaim. Saya ingin berdebat dengan siapapun yang berani membuktikan alasan Kristen dikatakan ajaran kasih. Silakan. Ini adalah argumen saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Walaupun saya akan dibenci oleh banyak orang. Gak apa-apa, Yesus saja dibenci semua orang kok waktu itu kok. Padahal dia benar. Ini kita sapa dulu ya. Iwan Pilah sambil di tap-tap layar ya saudaraku, 2,2 ya. Dan jangan lupa di follow-follow juga ya, akun Daeng Handi, akun Bunda Mila, semuanya bantu follow. Pak Antoni, Muslim apa Kristen Pak? Kristen. Oke, selamat siang bro. Siang. Oke, silakan bro. Ada tanggapan yang barusan dipertanyakan oleh Uniripa, silakan bro. Kondusif ya, gantian ngomongnya, silakan bro. Tanggapan saya, ajab kebohongan itu ada nggak? Ajab kebohongan itu apa ini pertanyaan? Maksudnya gimana nih? Ajab kebohongan. Ada nggak? Kok nggak paham pertanyaan Dalam itu Islam, simple? iya kau ngomong aja nggak jelas. Ajab kebohongan. Apa ajab kebohongan? Maksudnya kalau orang berbohong diazab gitu. Ajab atas berbohong. Tuhan kami bukan Tuhan yang baperan ngajak-ngajak gitu loh. Kau pikir Tuhan kami, sedangkan kau aja nggak menyembah kepada Allah, nggak langsung kau diajab loh. Nggak langsung kau diazab. Apalagi berbohong. Ya jadi dalam Islam itu kami memiliki Tuhan yang Ar-Rahmanur Rahim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Ibrahim karena tidak mau memberi makan orang fasik. Bayangkan loh. Nabi kami itu diajarkan untuk mengajarkan kembali bagaimana Allah itu rahmatan lil alamin. Tuhan kau ngajak-ngajak mungkin iya. Jangankan kau yang diajab, anak tunggalnya aja dihabisi di tiang salib, iya. Jangan kau samakan. Ya, kami tidak pernah menggambarkan dan mengimani bahwa Tuhan itu tukang ajab suka-sukanya. Lihat bagaimana Nuh, zaman Nuh itu semua manusia ingkar kepada Allah. Zaman Sodom dan Gomora semua rata-rata ingkar kepada Allah.
Gitu. Kau pikir Tuhan itu baperan ngajap-ngajap? Pertanyaan saya logika loh, bukan seperti masalah logika yang lain. Azab kebohongan ada nggak? Susah banget jawabnya. Tuhanku bukan tukang azab kayak kau, Tuhan kau. Udah itu. Susah Yang kali saya kau tanya, azab kebohongan ada nggak? Tuhanku bukan tukang azab baper-baper kayak Tuhan kau. Ajab-ajab apa-apa ajab. Kemarin katanya aku diajab sama Tuhan kau. Aku lagi pargoy jatuh, kakiku terkilir. Kau bilang, kalian bilang itu Tuhan kalian. Tuhan kalian baper kayaknya. Tuhan kami bukan kayak gitu. Loh. Pertanyaan semudah itu kok susah banget jawabnya. Kau telinga kau sehat nggak? Ya justru sehat lah. Yang saya tanya apa? Tuhanku bukan Tuhan kayak Jawabnya Tuhan apa? baperan. Nih, Tuhanku itu Ar-Rahmanur Rahim. Nggak ngajap-ngajap seenak Itu hatinya jawabannya. aja. Kau ini sehat nggak telinga kau ini? Yang Aku saya jawab, kau tanya, nggak terima. ngajak berbohong. Itu jawabannya Uni Rifa tadi panjang lebar kok nggak Yang jawab. ada dosa PA, dosa PA, dosa ada. Upah dari dosa azab apa? ada pada diri Upah dari dosa apa? Yaudah Tuhan kau, oi. Yaudah aku tanya, Tuhan kau ada nggak ajabnya? Upah dari Tuhan kau ada dosa nggak ajabnya? apa? Jawab dulu. Ya Tuhan kau Upah dari dosa apa? Upah dari dosa itu kalau kafir dia bertobat itu, maka diampuni. upah dari Kitab dosa kau itu. yang upah dosa dalam maut. Sekarang Kok aku upah tanya, dari yang mati dosa tidak ampun dosa nggak? diampuni? Kok Kau upah bisa dari nggak dosa mendengar ini? diampuni? Jawab iya dulu dong, iya pertanyaan dong kalau Uni. bertobat. Upah dari dosa. Aku tanya, upah dari dosa adalah maut di kitabmu. Maka Yesus mati itu karena berdosa. Nggak jawab. Kena ajab Tuhan kau Jawab. di tiang salib. Jawab Paulus itu mati. Bisa diampuni. Tunjukkan saya dalilnya dong. Jangan, ada dalilnya. Diam tanya kau. lagi. Yang lain diam dulu. Melani diam, biar Uni aja. Hei, kau kafir yang mengatakan dosa itu upahnya maut Tuhan kau. Sekarang ku tanya, Tuhan kau tuh mati 3 hari kena ajab berarti? Tukang ajab memang Tuhan kau ya. Yang Kalau ku Tuhan kau tanya, gitu, upah dari berbohong, dosa kok nggak langsung diampuni? diazab. Jangan. Oh iya, kalau Tunjukkan bertobat. dalilnya dong. Oh iya, dalil kau tunjuk dalil kepadaku kalau ada orang Kristen yang berdosa langsung diajab sama Tuhan kau. Coba tunjuk sama aku. Tunjuk sama aku. Bahkan Tuhan kau mengampuni pezina. Kau bilang upah dosa adalah maut. Tuhan kau aja membebaskan pezina loh. Tuhan kau aja membebaskan Paulus pertanyaannya pendusta loh. murah. Kau dibalikkan nggak mampu kau menjawab. Kau minta dalil sama aku. Upah dosa adalah maut. Tuhan kau mati, berarti kena ajab. Jawab. Yang Kau pikir saya aku budak tanya, kau? di Kutanya mana samamu. logikanya upah dari dosa adalah maut diampuni? Aku yang bilang dalam Al-Quranku, dalam hadisku dikatakan kalau barang siapa yang meminta kepada Allah bertaubat maka diampuni. Tuhan kau enggak. Tuhan kau udah minta Itu ampun. minta Tuhan Yesus. bertobat, Diam. bukan upah dosa. Tuhan kau aja. Diam kau. Mute ini binatang ini. Tuhan kau udah minta kepada Tuhan Bapaknya. Bapak, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Berarti semua Hansip Romawi dan orang Yahudi dan yang jahat-jahat kepada Yesus masuk surga semua berarti. Masuk Yudas. Masuk surga berarti Yang semua. saya tanya, Tuhan kau aja minta tolong sama bapaknya, dikabulkan nggak doanya waktu itu? Ketika Tuhan kau yang Saya anak minta tanya kepada upah dari bapaknya. dosa. Upah dosa. Upah dosa adalah maut. Tuhan kau maut, berarti berdosa. Yang Udah, saya clear, tanya- selesai. Tuhan kau bukan Tuhan tukang ngajab kayak gitu. Kau pikir Tuhan Yang kau saya baperan tanya, apa ngajab-ngajab? Sibuk kau bertanya Saya gila tanya dibalikin. upah dari Kau nggak dosa. bisa diskusi. Kau nggak bisa diskusi. Aku sudah menjawab 4 jawab. kali. Kau bukan bosku ya. Dengar ya. Kau blunder. Upah dosa adalah maut. Dengar ya. Upah dosa adalah maut. Tuhan kau maut. Berarti Tuhan kau berdosa. 1. Kau bilang masa berdosa berbohong tidak diajab. Kau pikir Paulus diajab? Membunuh Stefanus saja dia nggak diajab kok. Kenapa? Matinya mati martir. Kabur, Bun. Kau ditanya balik, kau nggak menjawab. Kerjaan kau cuma bertanya aja. Ditanya geli-geli lo bang hidungmu. Tadi. Makanya mau dibalikin tadi. Ntar lo bang hidungmu. Sama aku tuh kalau Iya. ngomong, dengarkan aku juga ngomong. Kau aja ngomong. Memangnya ini room kau. Inilah Iya, kalian bukan budak, penjajah. bukan budak. Kalian masuk di komal kami umat Islam. Kalian yang ngatur-ngatur kami. Itulah kelakuan Iya. kalian. Kami Oh. kasih kalian tempat berbicara. Kalian pula yang ngatur kami harus kayak mana. Kau pula yang ngatur aku kayak mana jawabannya. Inilah kalian Iya. penjajah. Tadi mama-mama masuk ke Kafir sini. Kami kasih laknatullah. waktu. Ini kalian kelakuan kalian nih. Kalian ngaku pula kalian ajaran kasih. Komal tempat diskusi kalian jadikan tempat jualan pasar di sini, jualan ayam, jualan B2. Ini kelakuan kalian. Ngaku pula kalian ajaran kasih. Apa kalian penipu kalian semuanya? Betul.
Giliran ditanya balik upah dosa dalam maut. Kau pikir ada di kitab Al-Qur'anku upah dosa dalam maut? Nggak ada. Dalam Al-Qur'anku dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahku Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini Tuhanku loh. Nggak ada Tuhanku berdusta langsung diajab. Emang Tuhan kau? Aku diskusi lintas agama, jatuh ke seleo, kalian bilang diajab Yesus. Baperan Tuhan kalian kalau gitu. Tukang ajab berarti Tuhan kalian kalau gitu. Katanya Tuhan kasih. Giliran aku ke seleo, kalian bilang diajab Yesus. Enak kali ya. Lucu kalian. Nggak ada istilahnya dalam Islam kami berdusta langsung diajab sama Tuhan. Kau pikir Tuhan kami baperan? Sedangkan kau kafir aja masih diizinkan kau hidup sama Allahku. Kayak gini Tuhan yang betul ya. Enak aja kau pikir Tuhan kami, Tuhan kau sama kayak Tuhanku. Tuhan kau tuh yang baperan. Main ajab aja. Giliran anaknya diajab di tiang salib. Kau masuk jadi Mampus kau. loh, mampus. Tapi Iya. Cari konten Mel. Wah, Uni lagi menggebu-gebu ini, masya Allah. Iya. Luar biasa ya. Giliran ditanya ikut ajab si azab Uni. Jangan ikutan kafir ajab apaan sih? iya ajab. Nah, dari tadi ajab. Janganlah kalian mentang-mentang Tuhan kalian baperan, jangan kalian sama-samakan ke Tuhan kami. Tuhan kami itu Ar-Rahmanur Rahim. Ingat kalian ya. Hei, Fir'aun aja berkali-kali dikasih Allah kesempatan loh. Tahu kau? Fir'aun loh. Tuhan kau, anaknya yang tunggal, yang baik, yang polos, yang tidak berdosa, diajab di tiang salib, diajab. Diajab tukang salib loh. Mampus ya lo. Pas dosa adalah maut. Maut Tuhan. Dosa dia. Ingus Uni Rifa udah hilang tuh. Di sini ketahannya pun. Silakan ajab. Iya, aku pilek diajab Yesus katanya. Aku ke seleo diajab Yesus. Besok kalau aku gatal kudis di tanganku sini diajab Yesus. Nggak ada kerjaan Tuhan kalian ngajab aku. Iya, jadiin budak disuruh dia tanya terus gila. Nggak lucu kali kalian. Bangga kalian Tuhan kalian tukang ajab. Bangga kalian Tuhan kalian begitu tukang ajab. Berarti nggak kasih Tuhan kalian itu. Bohong kalian berarti. Tukang ajab dia. Berarti kalau ada orang, ada yang kecelakaan Tuhan kalian punya kerjaan itu berarti. Diajab berarti itu. Perawatan muka orang Coba diajab. Uni kita lihat nih Kristen ini. Ini menampakkan ajaran kasihnya atau kagak ini? Bungsu selamat sore. Sore menjelang malam. Silahkan bro, silahkan. Unirifa Sopan kalau awal ya, sopan. Ya namanya kita manusia harus saling menghargai. Saling Mana ada saling menghargai. Tadi kawanmu tuh naik ke atas tuh berharap kalau Apa? Tuhanmu tukang Siapa ajab. dia? Tuh tadi kawanmu tadi si Antonio itu nggak tahu aku. Dua mama tadi satu lagi. Mama tuh kalau jumpa aku karunin aku tuh. Kalian bilang sesama manusia. Aduh, kami ini Kok gitu aku kali ya, sih? aku bisa kok gitu kali. Memang kayak gitu kalian. Ngamuk-ngamuk masuk komat Islam kami kasih kesempatan bicara, ngamuk tantrum. Contohnya tadi itu ketawa sendiri kayak ada UDGJ-nya. Di sini tuh tempat diskusi, ngomong apa salahku bilang, Rifa kau salah loh, Dek. Ini kau salah. Yesus itu tidak pernah menginginkan kematiannya. Dia dipaksa sama bapaknya. Dia nggak mau sebenarnya. Salah kau. Bilang kayak gitu. Ini giliran aku bernarasi dan narasiku semua ada datanya. Ngamuk kalian. Jadi jawab aku dulu. Kau kalau seandainya Yesus disalib, kau senang atau sedih? Yesus disalib itu sudah Iya, ketentuan. Senang atau sedih kau? Ya, yang namanya kita ditebus dari dosa ya senang lah. Senang kau berarti Yesus mati kan? Ini aku bilang jujur dia. Saya jujur. Iya. Termasuk kalau orang yang bertepuk Unirifa kalau ditebus atau diampuni dosanya, kira-kira Unirifa senang atau tidak? Aku kan udah ku jawab tadi. Kalau aku tahu Yesus bilang sama aku, adik Rifa, abang itu mau disalib untuk menebus seluruh dosa seluruh manusia loh. Iyakah bang? Aku kuliti dia biar lebih sakit lagi. Ku bantuin dia, ku jitak-jitak kepalanya kayak mana kok supaya lebih sakit. Aku jangankan ku tolong ya. Ku telepon Hazib Romawi, oi Hansip, ini loh dia di sini dekat aku. Cepat tangkap sekarang biar cepat kami ditebus. Kau pengen sakit kan? Ku sungsuk pakai jarum. Belum lagi. Ku kasih jeruk nipis. Ku kikis titis Jangan kulit. terlalu berlebihan. Oh, berlebihan kalau aku ini peradaban yang kan dibela sama Yesus loh. Dosa kan diampuni loh. Kukuliti, kucongkel matanya dua kali kan, kumasukkan lagi, kucongkel lagi, kumasukkan lagi, kucongkel, kumasukkan lagi. Pengetahuan unik. Kan ini kan kau tanya pendapatku. Ini kan bertanya pendapatku kan. Kalau kau tahu kematian Yesus itu menebus dosa, apa yang kau lakukan? Ku bantu dia tersakiti, ku bilang, ku pijak-pijak lehernya. Jangan pernah ada yang bisa bantu dia, aku bilang, karena dia sedang menanggung dosa kita. Jangan ada si Simon, jangan pernah suruh bantu si Simon, aku bilang. Aku yang bantuin biar dia tersakiti. Sini, aku punya anak pancing 10 biji, aku bilang, ku tangkutin di badan dia kan, ku tarik ceret. Itu Terus aku namanya lagi ceret. berlebihan, Uni. Harus berlebihan. Nah, orang
Berapa juta jiwa manusia yang berdosa? Kau bayangkanlah. Dari mulai sejak Adam sampai anak Habil Kabil saling membunuh, berapa juta jiwa anak jahat, berapa juta jiwa orang jahat. Itu yang mau ditebus loh. Nggak cukup loh kesakitan Yesus 3 hari itu loh. Harus banyak kali dia sakit loh, karena banyak yang jadi korban kejahatan, tahu kau? Ini mau ditebus cuma sedikit 3 hari udah ditebus semua orang. Ngapain bikin kayak gitu coba? Harusnya tuh 1000 tahun dia kesakitan di neraka jahanam, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti, disakiti, dikuliti. Kenapa? Kejahatan terlalu banyak di dunia sejak dia mulai menciptakan Adam sampai detik ini. Kau pikir masih nggak ada orang jahat? Kau tengok tuh anak kecil dipotong-potong. Itu yang ditebus sama Yesus. Kok cuma ditebus cuma 3 hari ngerasa sakit dipaku udah tertebus. Itu aku kalau tahu Yesus, dia udah bilang sama aku, adik Rifa, abang mau ditangkap Hansip Romawi, jangan adik bantu. Ya bang, kenapa abang mau ditangkap Hansip Romawi? Karena abang mau menebus dosa seluruh dunia. Oh, kalau abang tersakiti berarti kami tertebus. Ya, adik mau bantu abang tersakiti bang. Adik congkel mata abang ya. Adik masukkan lagi, adik congkel lagi 100 kali bang. Itu aku. Jangan berlebihan. Tidak baik, sesuatu yang kita terlalu berlebihan itu tidak baik loh nih. Ya, kita sebagai manusia itu harus rendah hati. Aduh, Bungsu kok jadi lemah gemulai gini, Bungsu. Coba suaranya agak kencang. Teman-teman tap tembusin 500k teman-teman. Bungsu semangat, Bungsu. Ya, maksud saya begini loh Kak Uni. Kita sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai orang berdosa, kita tidak boleh melampaui pengetahuan Tuhan. Siapa bilang nggak boleh melampaui pengetahuan Tuhan? Pendeta aja melampaui pengetahuan Tuhan. Janganlah depan aku bilang kayak gitu loh. Sabar dulu dong, saya bisa bicara sebentar. Tidak ada Yesus mengatakan Tritunggal, para bapak gereja mengatakan Tritunggal. Itu melampaui pengetahuan Tuhan loh. Nggak ada tertulis dosa waris. Kalian bilang ada dosa waris, melampaui pengetahuan Tuhan loh. Nggak ada Yesus bilang aku datang untuk mati di tiang salib. Kalian bilang kayak gitu. Muhammad juga melampaui pengetahuan Tuhan, Uni. Saya bisa. Nabi Muhammad itu Rasul. Nabi Muhammad itu Rasul. Kau samakan Nabi Muhammad dengan Tuhanmu. Saya mau buktikan bahwa ketika engkau mengatakan ini lari dari pembahasan nih. Kini Oten ini lari, pembahasan dia kagak jelas. Udahlah, aku realistis orangnya. Kalau kalian marah karena realistisku, berarti kalau aku ditangkap polisi, masuk penjara karena realistisku, aku bangga, aku pintar ditangkap. Itu Hipatia dulu dihabisi nyawanya gara-gara dia pintar. Galileo juga dihukum karena dia pintar. Banyak orang-orang pintar sudah dihakimi oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu loh. Banyak. Gara-gara nggak sepakat dengan mayoritas Kristen dihabisi nyawanya banyak. Apakah itu tidak akan terulang? Bisa jadi terulang di Indonesia. Kalau akulah korban pertama, nama aku akan tercatat sebagai sejarah. Lihat aja nanti. Kalau kalian ya orang-orang Batak yang marah sama aku, di depanku kalian habisi nyawaku. Dengar ya, kami kalau mati dalam keadaan membela agama kami syahid, tahu kalian? Ya, kenapa? Sudah gerah aku, kalian selama ini bilang kami kasih. Apa alasan kalian dikatakan kasih? Coba, tunjuk sama aku, apa alasannya kalian dikatakan kasih? Jawab sama aku. Kenapa kalian berhak mengatakan agama kalian agama kasih? Jawab. Aku dulu yang ngomong bentar ya. Teman-teman, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk mengatur kehidupan manusia agar manusia itu hidup teratur. Kalau di agama sebelah berbeda. Dia membuat Tuhan, terus kemudian dia yang ngatur Tuhan. Beda toh? Itu sangat perbedaan. Ini bisa kita buktikan. Kenapa orang yang disebut Tuhan itu bukan Tuhan, tapi dia mengatur, membuat Tuhan dengan konsili, dengan surat-surat yang tertulis di dalamnya. Orang mati diangkat menjadi Tuhan. Kemudian dialah yang ngatur Tuhan. Lu harus datang untuk mati, terkutuk di tiang salib, menebus dosa orang-orang yang dimaksud. Jadi itu perbedaannya sangat signifikan teman-teman. Sekali lagi saya ulang, kalau di Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur kehidupan manusia, menurunkan Al-Quran, ada Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai contoh suri tauladan, supaya kita ini bisa membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Itulah Islam, diatur oleh Tuhan. Tapi kalau agama sebelah, sekali lagi saya ulang, dia yang membuat Tuhan, dikonsilikan, kemudian dia atur Tuhan sesuai dengan selera mereka. Itu perbedaannya. Kira-kira begitu kesimpulannya. Masya Allah. Baik, jangan lupa Iwan Pilah di follow akun Daeng Handi, akun baru. Follow, ayo saudaraku. Ibu Cayim, selamat sore Bu. Selamat sore. Oke Bu, sehat-sehat Bu.
Haleluya, sehat. Aduh. Nah, ini sama Uni harus bisa ini mengedukasi ini. Tapi sebenarnya sih masih ada kesimpulan satu saya mau buat. Boleh nggak sebelum dia? Lanjut sebelum lanjut. Oke. Tadi juga ada pertanyaan bapak-bapak yang satu itu, boleh nggak sih misalnya berbohong? Ya di dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali ayatnya bahwa itu tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya, banyak. coba kita tambahkan. Ya. Saya jelaskan. Tapi di dalam hal kemaslahatan itu diperbolehkan. Dalam hal kemaslahatan mencegah kemungkaran, boleh berbohong. Itulah yang dipergunakan oleh para pejuang-pejuang kita, termasuk ibu-ibu yang sedang memasak. Datang Belanda mencari, ada si Pitung. Tentu ibu-ibu ini berbohong. Si Pitung nggak ada, padahal dia lagi sedang istirahat. Boleh seperti itu. Tapi kalau ajaran sebelah itu seperti robot, tidak boleh, tidak ada solusi. Kalau bapak ini sedang lagi nyantai di ruang tamu, anaknya sedang tidur, ada orang mencari anaknya, ingin mencelakai anaknya, sudah membawa benda tajam. Orang itu bertanya, "Hai bapak, anakmu mana? Saya ingin mencelakakan dia." Kata bapak itu, "Saya tidak boleh berbohong agama saya. Silakan pak, masuk ke tempat tidur, selesaikan anak saya." Itulah disebut agama robot. Tidak ada solusi. Islam selalu ada solusi demi kemaslahatan. Masuk di situ ya. Ya. Aku masuk di situ nih. Aku masuk di Tapi situ Uni dulu. izin sebentar ya. Ini saya ini dulu Ibu Caim ya. Ibu kan seorang guru ya, seorang pendeta gitu ya. Kita diskusi secara akademis biar mengedukasi ya Ibu. Gantian ya Bu Caim ya. Sepakat ya? Ya, tapi sebelum ke Bu Caim aku harus luruskan tadi yang tadi. Mau nambahin dikit ini baru masuk ke topik. Silakan Uni. Ya, Bu Caim izin ya, sebentar ya. Nanti Anda jawab pertanyaan saya, boleh mau menjawab atau boleh bertanya saja tentang Islam ya. Kalau Anda mau menjawab silakan, saya kasih waktu, saya nanti tanggapi. Dengar ya, saya sudah bilang dalam Islam itu ada beberapa konsekuensi atas tindakan dan perilaku. Pertama, sia-sia perbuatan itu. Yang kedua, berpahala. Yang ketiga, berdosa. Setiap perbuatan yang dilakukan yang itu adalah pelanggaran, maka itu berdosa. Tapi nggak ada Allah azab gitu. Azab itu apa? Hukuman dari Allah. Kami mengenal yang namanya dengan kafarat misalkannya. Kafarat. Jadi kami tidak pernah mengatakan bahwa Allah itu tukang azab. Apa-apa azab. Nah, ini mohon maaf nih ya. Kalau kita komparasi dengan Bible, kalian tahu tidak peristiwa yang dilakukan oleh Rahab? Rahab itu seorang pesundal yang berbohong kepada orang Yeriko menyelamatkan Bani Israel yang ingin memata-matai kota Yeriko. Tapi dia diselamatkan Tuhan karena dia berbohong menyelamatkan Bani Israel, orang Israel. Nah, tiba-tiba kalian di hadapan saya bilang Tuhan kalian mengazab kalau berbohong. Hei, kalau memang berbohong atau upah dosa adalah maut, kenapa Daud tidak mati ketika dia berzina dengan bini orang? Kenapa Rahab tidak mati ketika dia berbohong? Kenapa Yehuda tidak mati ketika dia meniduri si Tamar? Kenapa Yakub berbohong dengan mamanya tidak dihabisi Tuhan nyawanya? Hipokrit kalian. Baca kitab kalian betapa Yakub itu berbohong untuk mendapatkan hak kesulungannya dari Saul. Berbohong dia bersama mamanya Ribka. Ya, dibunuh Tuhan dia. Diazab dia. Terus kalian tanya kepada kami diazab. Nggak ada, Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Allah itu bukan Tuhan yang apa-apa azab. Di dunia ini Allah berikan hukum. Kalau berzina, hukum hududnya apa? Rajam. Tapi harus ada konsekuensinya apa? Ada saksinya 2 orang yang melihat langsung. Terpenuhi semua syarat itu. Nggak bisa seenak-enaknya aja menghukum orang. Itu Islam. Inilah Islam, ada aturan. Nah, sekarang Bu Caimi, silahkan tanggapi dan silahkan saya kasih kesempatan saya diam dengan catatan. Kalau pertanyaan ajukan dengan pertanyaan, kalau pernyataan saya akan tanggapi nanti. Silakan. Ya, jadi kalau dosa ya, dosa itu ada dosa, ada pelanggaran, ada kesalahan. Nah, kalau akibat dosa memang maut ya, kematian. Tapi kalau pelanggaran, misalnya orang bohong ya, orang berdusta, walaupun itu melanggar Torah ya, itu juga tidak diperkenankan, tidak dibenarkan. Nah, manusia itu bisa berkali-kali jatuh dalam dosa kedagingan ya, dosa kesalahan, dosa kesalahan ya. Tapi yang dosa menghujat, nah ini bisa berakhir dengan kematian.
termasuk dosa yang pada saat membawa persembahan yang salah di hadapan Elohim, ini juga bisa menyebabkan kematian seperti Nadab dan Abihu ya. Ketika mereka mempersembahkan korban, nah mereka hidupnya sembarangan padahal mereka mau melayani di mezbah. Ya, hidupnya sembarangan. Atau ketika Uza, tahu ya Umi ya, kisah Uza yang memegang tabut perjanjian, dia masih pegang. Tapi kenapa dia langsung mati? Atau ketika anak-anak Yehuda, ketika itu dicatat di dalam kitab Bereshit ya, kitab Kejadian. Nah, di situ anaknya dan Onan itu mati. Karena apa? Mereka membuang spermanya pada saat berhubungan. Mereka mati. Jadi memang di dalam pola Torah selalu kalau ada yang mati itu kita selalu bilang Baruch Dayan Haemet, ya diberkatilah dia hakim yang adil. Nah mungkin kalau Muslim mungkin innalillahi ya, tapi kalau kita itu selalu katakan adalah Baruch Dayan Haemet. Ya jadi diberkatilah dia yang hakim yang maha adil, karena ada memang pelanggaran-pelanggaran yang tidak bisa ditolerir gitu. Itu dia. Jadi oke. Udah Bu? Silakan. Oke. Terima kasih Ibu. Nanti tolong jelaskan lagi kepada saya apa makna dari upah dosa dalam maut. Itu saya pengen tahu eksplisit. Karena kalau Ibu bilang Tuhan itu adil menghukum, mari kita bahas. Apakah adil membunuh Uza yang hanya menyenggol tabut Tuhan padahal dia tidak berbohong dan tidak membunuh? Bagaimana dengan Daud yang mengambil bini orang, kenapa dia tidak dihakimi? Padahal dalam Imamat pasal 20 nomor 10 yang berzina itulah yang harus mati. Kenapa justru anak hasil jinanya? Ya, nanti Ibu jawab itu ya. Kita bawa kasus semua deh Bu ya. Saya akan rangkumkan semua kasus, beberapa kasus yang saya pelajari dalam Bible, dan saya mau tanya sama Ibu, apa makna adil menurut Ibu? Satu, Uza itu menyenggol tabut Tuhan bukan karena kehendaknya, tapi refleksnya sebagai manusia karena lembu-lembu yang membawa tabut Tuhan itu tergelincir. Maka sebenarnya niatnya ingin menyelamatkan tabut, bukan ingin mengotori tabut. Tapi murka Tuhan datang kepadanya dan dia dihabisi nyawanya. Ingat ya, dihabisi nyawanya hanya karena menyentuh tabut. Yang kedua adalah kalau kita lihat Arkan itu mencuri harta rampasan. Dia dibakar, bahkan seluruh keluarganya dibakar dan dilempari pakai batu. Achan ya, tidak terampuni. Ya, Achan. Okay. Kita lihat anak-anak dalam kitab Raja-Raja yang mengatakan kepada Elia, botak, naiklah botak. Dikutuk dalam nama Tuhan, anak-anak ini dihabisi. Oke. Yang keempat, Onan, dia tahu kalau dia hamili Tamar, maka anak yang keluar dari Tamar tidak akan jadi anaknya, tapi dikatakan anaknya maka dia tidak mau karena itu hak dia. Dia buang spermanya, tapi yang dilakukan Tuhan apa? Dihabisi Tuhan. Ini ya, berarti yang dilakukan Uza tersenggol tabut Tuhan, akan mencuri harta rampasan, ya, walaupun akhirnya dengan nyawanya dan seluruh keluarga dia menebus kesalahan dia. Anak kecil berteriak cuman ngejek, botak, naiklah botak, hancur, ya. Kemudian siapa tadi, Onan yang membuang spermanya dihabisi Tuhan. Mari kita bandingkan dengan kasus Daud mengambil bini orang, mengutus Uria sampai meninggoy, mati nggak dia dihabisi Tuhan? Tidak. Siapa yang menanggung dosa-dosa Daud? Istri-istrinya ditiduri oleh anaknya, kemudian Tuhan yang lakukan itu. Anak hasil perjinahannya dihabisi oleh Tuhan dan ditulah selama seminggu. Anak kecil baru lahir ditulahi seminggu sakit. Adilkah begitu? Silakan dijawab nanti. Sementara dalam kitab Imamat pasal 20 nomor 10 atau sebaliknya, lupa saya. Yang berjoni itu yang harus mati. Yang berzina itu yang harus mati. Tapi ternyata Betseba dengan Daud menjadi suami istri, kemudian bahkan menghasilkan anak yang disebut dengan Salomo yang disukai oleh Tuhan. Lanjut, bagaimana dengan Yakub yang berbohong, berdua bersekongkol dengan ibunya Ribka, mengambil hak kesulungan orang lain, padahal dalam Ulangan 21 tidak boleh mencuri hak kesulungan orang. Lihat, ya. Mari kita lihat nih, aturannya sendiri dilanggar loh sama Tuhan loh. Tuhan yang beri aturan, dia pula yang melanggar. Nih, kita lihat nih. Kita bahas ini ya.
Anda bilang kan Tuhan itu adil. Ini saya tanya keadilan Tuhan kalian. Ya, baca ayatnya nih. Hak kesulungan, pasal 21 nomor 15. Mari kita baca. Apabila seorang mempunyai 2 orang istri, yang seorang dicintai dan yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak-anak lelaki bagi mereka, baik istri yang dicintai atau tidak dicintai. Kita buka dulu ayatnya nih. Aduh, ini aku pilek nih. Bentar, ini ayatnya. Bentar ya, aku buka biar aku baca nih. Ulangan berapa tadi? Ulangan pasal 21 nomor 15. Satu-satu kita bedah ya Bu ya. Tapi saya komparasi 4 kasus loh. Saya mau membandingkan nih. Apabila seorang mempunyai 2 istri, yang seorang dicintai, yang lain tidak dicintai, dan mereka melahirkan anak laki-laki baginya, baik istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai, dan anak sulung adalah dari istri yang tidak dicintai, maka pada waktu ia membagi warisan harta kepunyaannya kepada anak-anaknya itu, tidaklah boleh ia memberikan bagian anak sulung kepada anak dari istri yang dicintai. Hagar Ismail yang dapat warisan anak yang kedua, bukan anak sulung. Anak sulung diusir. Tapi Tuhan sendiri ngajarin hak kesulungan anak nggak boleh diambil. Esau nggak jadi kesulungannya, ditipu sama Yakub. Saya bingung ini Bu. Yang sudah ada aturannya aja dilanggar sama Yakub, dilanggar sama si Ishak, malah dibela sama Tuhan. Tuh ya, Daud. Ya, kita mau yang bahas dulu yang mana? Daud aja, perjinahan dulu aja ya, si Daud ya. Oh Yakub silakan. Ya. Jadi kenapa hak kesulungan itu berpindah? Karena Kejadian 25 ayat 31. Jadi tidak semena-mena langsung berpindah, tidak. Namun Yakub berkata, "Jualah kepadaku hak kesulunganmu hari ini." Jadi dia ngomong sama kakaknya, "Jual hak kesulunganmu pada hari ini." Jadi dia bukan menipu sebenarnya. Tidak menipu. Kenapa? Karena dia ada ngomong sama Esau, tetapi Esau menganggap enteng hak kesulungan. Hati-hati juga ya. Dia sedang berkata apa? Dalam Kejadian 25 ayat 32, "Aku sedang menuju pada kematian. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku?" Ya, dia nggak mengerti tentang hak kesulungan. Yakub mengerti hal-hal ya rohani. Dia ngerti hak kesulungan. Makanya dia tawarkan. Waktu dia masak kacang merah, ya, karena Esau ini lapar, dia menukar hak kesulungan. Dia anggap enteng dengan hal-hal yang belum terlihat. Dia tukar dengan semangkok kacang merah. Makanya kan dia disebut Edom. Ya, kenapa Edom? Karena dia punya ciri khas orang yang kemerah-merahan. Ya, jangan berkomentar atau mengomentar sesuatu yang kita belum tahu. Nah, jadi di situ dia menjual hak kesulungannya secara tidak langsung. Ya. Dan Yakub berkata, "Bersumpahlah kepadaku." Yakub tidak berbohong, saudara. Ada ikatan sumpah, ada ikatan janji loh mereka lakukan di dalam Kejadian 25 ayat 33. "Bersumpahlah kepadaku pada hari ini," dan dia bersumpah kepadanya, dan dia menjual hak kesulungannya pada Yakub. Jadi hati-hati. Nama Yakub juga bukan penipu artinya ya, tapi itu tumit. Ya, itu. Saya ini kan bukan orang yang dari asumsi liar ya Bu ya. Saya belajar juga ya Bu ya. Mohon maaf ya, saya hasil pembelajaran ini ya. Kalau Ibu mau mengkritisi kepada siapa saya membaca, jangan sampai menuduh gitu. Jadi dia maaf Bu, bentar dulu. Jangan bilang saya menuduh, bentar dulu. Saya kan kasih alasan nih. Gantian ya. Bu, Ibu kan menuduh saya menuduh. Saya ini hasil pembelajaran nih. Saya tunjukkan sama Ibu kepada siapa saya belajar. Ini sarapan pagi biblikal ya Bu. Ini ditulis oleh Ibu Rita Wahyu ya. Dia adalah pengajar bahasa Ibrani. Nanti Ibu sama dia aja Bu diskusinya, jangan sama saya. Saya belajar dari dia ya. Mari kita lihat apakah Yakub itu berbohong. Bu, maaf saya tidak menuduh. Yakub juga dimaknakan penipu. Maaf ya Bu ya, maaf banget ya. Ibu mau kritisi Bu Rita Wahyu nggak apa-apa ya. Ya, Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit seseorang dalam akar kata Ibrani akef. Bandingkan dalam Kejadian dan Hosea, mendapat hak sulung dengan mengambil keuntungan dari kelaparan kakaknya, lalu memperdaya Ishak, lalu memperdaya Ishak. Ini bukan saya
yang nulis, Bu. Ini bukan tesis saya ya, Bu ya. Ini tulisan Ibu Rita Wahyu, Kristen dia. Bentar, sebentar. Bu, jangan gitu dong. Ibu, kita diskusi loh. Ibu kalau mau berantem sama Bu Rita Wahyu aja, kan sama-sama Kristen kalian. Saya dapat yang mana dong belajarnya? Bu Rita Wahyu Kristen apa tidak? Ibu cari tahu sendiri lah. Saya tahu Bu Rita Wahyu Kristen, bahkan dia salah satu scholar, Bu. Sebentar. Saya pernah belajar di Israel Bible Institute. Dia ngaku jadi dosen. Saya lihat di Israel Bible Institute. Jangan saya, Ibu marah. Saya selesaikan dulu datanya. Ibu kalau mau kritisi Bu Rita Wahyu, kalau perlu nanti nggak bisa menulis, Umi. Saya juga bisa menulis begitu. Bu, sabar dulu. Katanya diskusi baik-baik. Kok Ibu jadi tantrum? Saya tunjukin data. Bukan, saya dipotong. Ibu tadi bicara nggak saya potong loh. Saya bicara, Ibu potong. Saya padahal bacain data doang loh. Saya kasih tahu saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau semua ngaku-ngaku benar ya kalian ya hancur loh dunia ini. Emang kalian ngaku benar semua kok. Nah ya, di sini, astagfirullah Bu ya Bu. Makanya Ibu kalau lebih jangan yang negatif, Umi. Anda pengajar. Habisnya Ibu bilang Ibu Rita Wahyu itu tidak berkompeten. Ibu yang berkompeten. Kok malah jadi marah Ibu nih? Ibu ngizinin nggak saya tunjukin data nih? Saya diizinin nggak nunjukin data nih? Diizinin nggak saya nunjukin data nih? Mute dulu Bu ya, Bu ya, di mute dulu. Bu ya, di mute dulu Bu ya. Nggak usah kok Ibu yang melarang saya tunjukin data. Enak aja. Kok saya nggak boleh nunjukin data? Dari sini saya tahu kalau Yakub penipu, kan Ibu tuduh saya menuduh tadi. Saya nggak menuduh, saya belajar dari Bu Rita Wahyu. Kalau Ibu bilang Bu Rita Wahyu nggak kompeten, buktikan aja di hadapan kita. Ibu lebih kompeten daripada Bu Rita Wahyu. Sini, Yakub juga dimaknakan penipu. Inilah arti ungkapan memegang tumit. Nah, lihat di sini dalam Hosea pasal 12:45. Di dalam kandungan ia menipu saudaranya. Tuh, ditunjuk ini kepada Yakub. Ibu kalau bilang Yakub bukan penipu, saya nggak tahu dari mana ini. Nah, sebagaimana ditulis dalam Kejadian 25:26 bahwa dalam kelahirannya Yakub memegang tumit Esau dan diterjemahkan secara kontekstual, hal tersebut diberi istilah menipu. Tuh, menipu. Sehingga dapat kita mengerti bahwa ungkapan memegang tumit seseorang dimaknai menipu. Bandingkan dengan terjemahan Douay Rheims Bible yang mengambil alih menggantikan saudaranya. Tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Ingat, tipuan ini adalah dalam usahanya untuk mendapat hak kesulungan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhannya orang Karesteng tidak menghabisi nyawa Yakub padahal dia penipu sama mamanya? Sementara Uza hanya menyenggol tabut dihabisi nyawanya. Onan cuma ngecrot dihabisi nyawanya. Lebih besarkah memegang tabut dosanya ketimbang menipu? Tuh. Lagi ngopi orangnya, lagi ngopi Uni. Jangan tuduh saya menuduh loh. Saya bicara nggak mungkin nggak pakai data. Pantang bagi saya itu bicara tanpa data. Muslim saya nih. Aku tanya Uni sedikit Uni. Itu tadi di rumahnya dia itu ada apa namanya untuk Yahudi itu loh. Untuk sembahyangnya Yahudi. Nggak ada orang Mesianik. Nggak, orang Mesianik itu ada. Orang Mesianik itu ada. Dia ngaku Kristen tapi dia ngikuti tradisi Yahudi. Ya biar lebih afdol. Biar kelihatan keren dikit. Oke ngerti. Lanjut. Coba dijawab Bu. Nah, saya tunjukkan ayatnya ya kalau Yakub menipu ya. Saya pakai ayat lagi. Ini pakai pendapat skolar. Sekarang pakai ayat. Ibu lagi pakai data Bu. Silakan. Tadi saya Nah, teman-teman sambil di tap-tap ya, biar kuat komalnya, saudara. Tap-tap layar. Lanjut, Ibu. Saya masih berpedoman juga kepada ayat yang tertulis dalam kitab Torah. Ya, jadi kenapa Yakub tidak dihukum oleh Elohim? Karena dia telah mengikat, itu diizinkan, dia mengikat perjanjian kepada Esau. Ya, walaupun hanya sebatas kaca merah, dia mengikat perjanjian dengan Esau untuk memberikan hak kesulungan. Ya, sampai dia menerima berkat dari bapaknya Yitzhak. Ya, itu diizinkan terjadi. Dan Elohim tidak akan tidak akan menghukum dia karena memang ada kesepakatan sebelumnya dengan kakaknya, gitu loh. Dan itu apa yang kita ikat di bumi ini, ya, itu kan akan terikat di semesta ini, perjanjian-perjanjian, dan itu tidak bisa dilanggar. Makanya dia diizinkan untuk ya menerima birkat, menerima hak kesulungan, ya. Nah, kemudian juga dikatakan di dalam kenapa itu diizinkan, karena memang Yitzhak, Yakub pada ayat selanjutnya, ayat 32, ayat 35, Kejadian 32, dia akhirnya adalah orang yang dipilih untuk bertemu dengan Elohim,
Sehingga apa? Sehingga dia berubah namanya dari Yaakov. Ketika orang bertemu dengan Tuhan yang benar, yang pertama namanya berubah. Namanya diubahkan dari Yaakov menjadi Israel. Dan satu lagi tadi saya baca yang mengenai tulisan daripada Ritawa. Dia mengatakan bahwa siapa sih ganggu kali? Wah. Iya. Dia dibilang suruh stop ini pas. Jadi silent dong. Di silent teleponnya itu. Dia ngasih suara teleponnya di silent. Itu enggak bisa dilarang ya, karena ya begitu kalau kebenaran sedang disampaikan. Jadi kata Yaakov sendiri itu berasal dari akar kata dasar akef, tumit, bukan penipu. Ya. Jadi saya juga sanggah Rita Wahyu, tadi Anda belajar dari Rita Wahyu, silakan Anda bisa belajar dari manusia-manusia, silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak akan belajar dengan beliau. Karena ini banyak yang penipu-penipu juga. Saya pernah daftar, saya pernah kuliah di Israel Bible Institute. Jangan curhat dulu Bu, itu nggak ada urusan dengan kami, kita ke substansi aja. Tetap aja Ibu. Saya nggak bisa terima Ibu lebih benar loh. Bukan Yahudi. Jadi gini loh Bu, lanjut aja ke substansi. Jangan curhat di sini. Ibu mau pintar kayak nggak pintar kayak adu aja. Anda harus Ibu belajar ada nggak mendengar. karya? Yaudah bukan gitu. Kita nggak sesuai dengan substansi. Saya nggak mau buang waktu. Kalau Ibu mau membandingkan diri Ibu dengan jurnal ilmiah Ibu lah. Karya ilmiah Ibu Anda lihat mana? YouTube saya. Anda lihat YouTube saya. Anda Oh bisa YouTube, belajar. YouTube itu bukan karya ilmiah Bu. YouTube karya ilmiah semua itu berbentuk tulisan-tulisan. Saya ada berbentuk Bu, slide. jangan Pak. Saya mahasiswi loh Bu. Saya kalau sama dosen mana karya ilmiah Bu Anda itu di harus YouTube belajar kalau ditampar masih saya sama dosen. Yo, Ya. saya nggak ngaku-ngaku lebih pintar dari siapapun. Justru saya belajar. Saya sebagai pelajar memberikan edukasi kepada publik. Ini loh yang saya pelajari, bahwa menurut Ibu Rita Wahyu si Yakub itu penipu. Jangan Ibu yang Ya. bilang saya yang Saya nuduh. bantah. Ibu Saya kalau bantah menerima ya. Rita Wahyu, ya silakan Saya bantah Bu bantah. Rita Wahyu. Bu Rita Wahyu, Bu, Kamu kan Ibu menyampaikan dibantah sama Rita Ibu Wahyu ini di Bu, sini. bukan aku. Gimana sih logika Anda? Mana tuh dia nonton? Tentang Rita Wahyu di forum ini. Ya mana tuh dia nonton? dong? Lo mana tuh dia nonton kan? Bu Rita Wahyu tengok nih Bu ini ngaku-ngaku lebih hebat dari Ibu Bu. Lawan Bu. Ya, nanti. Dah gantian saya lagi. Udah saya lagi Bu. Aduh saya lagi Bu. Saya lagi Bu. Loh kok nggak boleh saya? Silakan Anda bicara. Ya udah. Sekarang kita pakai ayat teman-teman, bahwa betul Yakub itu penipu. Nauzubillah min dzalik. Teman-teman ya. Astagfirullahalazim. Beribu-ribu istighfar yang akan saya ucapkan. Astagfirullah. Ya Allah, hamba tidak pernah menuduh nabimu Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Bagaimana mungkin hamba menerima tuduhan dari orang Kristen bahwa Nabi Yakub penipu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami umat Islam, tidak akan pernah kami terima Nabi Yakub alaihissalam penipu ya Allah. Ampun ya Allah. Ya, tengok nih. Di kitab kalian Yakub penipu nih. Saya berdoa dulu karena saya tidak mau melecehkan nabi saya. Lihat nih. Oh ya, kejadian dalam ajaranmu. Oh, Bu jangan ganggu saya lah Bu. Ibu katanya diskusi akademis. Kok kayak gini sih? Saya nanya. Saya kan baru tahu. Iya, kami banyak nabi kami Bu. Nah, Kejadian pasal 27 nomor 35. Baca baik-baik Bu. Kalau Ibu mau mengingkari kitab Ibu silakan. Berantem sama Rita Wahyu juga nggak apa-apa. Bambang Nursena Ibu jitak juga nggak masalah saya. Tapi lihat ini. Jawab ayahnya. Ibu jawab ayahnya. Adikmu telah datang dengan tipu daya. Siapa ini Bu? Adik yang datang dengan tipu daya ini Bu, namanya siapa Bu? Coba dijawab Bu di konteks ayat ini Bu, silakan. Ya betul, itu perkataan siapa Ishak. namanya? Ya siapa Yakob. namanya? Yakob. Tapi bukan berarti Yakob itu artinya penipu. Bu, itu sudah lewat. Ibu berantem aja sama Berita Wahyu Bu. Bukan aku yang bilang Yakob itu artinya penipu. Bukan aku. Anda Ibu ribet nih. Astagfirullahaladzim Bu. Saya ini pengutip Bu. Saya ini pengutip. Saya mahasiswi, tugas saya itu metode heuristik yang saya lakukan komprehensif Bu, mengambil semua literasi lalu saya letakkan, saya pelajari, saya jadikan bahan diskusi. Itu mahasiswi Bu kayak saya, bukan ngajarin orang sesuatu yang tidak ada. Yang saya bilang adalah di kitab Anda Yakub itu dikatakan penipu. Astagfirullahaladzim. Ya, Ishak. Oh iya dong, berarti bohong Ishak. Berarti Ishak berbohong. Iya, melalui pernyataan. Wah, bohong nih Ishak nih. Parah nih Ishak bohong nih. Udah kalau oke, terus lanjutlah. Kalau Ishak berbohong, artinya Ishak mati nih. Upah dosa adalah maut nih.
Dua-duanya meninggoy ini. Yang satu penipu, satu berbohong nih. Mana yang betul nih? Kok nggak ada yang beres nabi-nabi di kitab kalian ini? Nggak ada yang beres tokoh-tokoh di kitab kalian ini. Tapi nggak ada yang dimatikan Tuhan. Loh, betul. Saya katakan, saya bertanggung jawab. Mau orang Yahudi mau mengaku. Loh, dengar, kitab kalian itu menggambarkan tokoh-tokoh kitabnya yang sangat cabul dan luar biasa banyak maksiat. Contoh, Nuh dikatakan apa Nuh? Nuh dikatakan jakarnya loh, mabuk ambil bogel loh dia loh. Sampai burungnya kelihatan loh, gara-gara burungnya kelihatan anaknya dikutuk jadi budak loh. Ngeri loh. Nuh, na'udzubillah min zalik, Nabi Nuh alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah, dipilih oleh Allah Azza wa Jal untuk diselamatkan dari sebanyak itu orang, tiba-tiba mabuk sambil bogel, jakarnya kelihatan sama anaknya. Pas kelihatan sama anaknya dikutuk jadi budak. Bahaya ini. Lanjut. Si Lut sama anaknya segini papap sampai punya keturunan. Kalian bilang kalian menghargai tokoh Alkitab? Tidak. Semua tokoh Alkitab kalian yang dipilih oleh Tuhan, yang dicintai oleh Tuhan, semuanya berperilaku keji dan mungkar. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut ya, Lot. Lanjut lagi, David apa diceritakan dalam kitab kalian? Ngambil bini orang, menghabisi nyawa lakinya lagi, terus diambil lagi bininya itu, dinikahi lagi. Bahagia pula hidupnya lagi tuh. Punya anak namanya Salomo. Tuhan pula suka sama anaknya. Inilah penggambaran di kitab kalian. Lalu kalian katakan bahwa kami ajaran telolis, ajaran pembenci. Hei, jangankan, jangan. Anda sama saya yang bilang iya. Alah bu, udahlah bu. Kalau gitu-gitu nggak usah, itu bukan rahasia umum lagi bu. Tadi mama Namboru naik ke sini ngamuk-ngamuk bilang kami memaksakan. Ya. Nah, jadi kita perbandingkan kembali ke topik kita. Topik kita adalah keadilan Tuhannya ibu. Keadilan Tuhan ibu ini saya pertanyakan. Saya takut bu kalau nyembah Tuhan kayak gini bu. Tiba-tiba saya nggak salah dihabisi gara-gara saya nggak mau kecrot. Saya nggak mau nanti misalnya jangan cerot aku di dalam bang. Aku nggak mau hamil, cerotkan aja di luar, dihabisi. Bahaya bu. Onan mati loh. Iya, si Onan Onan itu dihabisi Tuhan gara-gara cerot di luar loh. Nanti kalau aku, bang jangan cerot adik di dalam, adik pengen abang cerot di luar, mati lakiku nanti. Bahaya, aku takut. Nah, laki-laki sampai sekarang mati gara-gara itu. Mana ada bu laki-laki langsung mati gara-gara ngecerot di luar bu. Ada aja. Udah dulu. Biar dulu. Bukan untuk diperdebatkan. Pengalaman ibu ini kalau suaminya begitu. Udah selesai. Lanjut. Kita bandingkan keadilan Tuhan. Uza meningsoy karena kesentuh tabut Tuhan. David yang udah ngambil bini orang tidak meningsoy. Dulu, Anda dari tadi berulang itu saja. Tadi ibu ngajak tabut sebentar. Nah sebelum saya lupa, karena saya nggak punya banyak waktu, karena saya diundang berulang-ulang. Terus sama si Abuya Strongnya. Uza ya itu. Dia tidak dalam kekudusan. Tabut perjanjian itu adalah lambang kehadiran. Tabut perjanjian ya atau Aaron Ark itu adalah lambang kehadiran kekudusan dari ya Baruk kata Hakados Baruku. Jadi memang sama seperti yang dibilang tadi ketika Elisa diejek oleh botak-botak oleh orang. Kenapa anak-anak itu harus mati? Karena Elisa di dalam kekudusan. Jadi berhati-hatilah ketika berhadapan dengan hal-hal yang kados. Itu saja saya mau sampaikan. Ya, jadi kenapa Uza mati? Anda kan tidak tahu siapa, kita kan nggak tahu jelas cerita Uza. Entah dia tidur dengan 10 wanita semalamnya. Wah, fitnah ibu nih. Fitnah banget ibu nih. Fitnah ini ibu nih. Benar. Saya tunjuk. Kamu bukan fitnah. Diam dulu kamu. Saya bicara. Kalau kamu bicara saya diam. Ketika tapi ibu fitnah orang loh bu. Hal-hal yang kita tidak tahu. Saya bilang kan tadi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Uza. Iya kenapa ibu bilang? Emang ibu kalau nggak tahu apa yang dibilang? Karena yang tidak kudus akan mati di hadapan yang kados. Daud nggak mati ngambil bini orang karena dia adalah seorang penyembah. Dosa yang paling besar kamu tahu apa? Dosa yang tidak diakui. Daud tahu dia bersalah dan dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Dia langsung puasa, dia langsung bertobat, ya dia minta ampun. Apa dosa yang tidak bisa diampuni? Jangan bilang fitnah. Hati-hati. Saya tunjukkan ibu fitnah. Saya yang tunjukkan. Saya buktikan ibu fitnah. Saya kasih tahu. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Fitnah ibu ini.
Ya, Obed Edom diberkati selama 3 bulan. Enggak, no. Kamu mulutnya jangan berbisa. Saya bersaksi demi Allah, menurut kitab ibu memfitnah. Saya akan tunjukkan ibu memfitnah. Lanjut. Kitab Tanah, terjemahan dari kitab Tanah. Iya, saya buktikan ibu memfitnah. Adalah kitabnya Tanah. Saya akan buktikan ibu memfitnah ibu. Karena Uza tidak di dalam kekudusan, makanya dia mati memegang tabut perjanjian. Jadi hati-hati juga ketika Anda mencontoh ataupun sedang menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan kekudusan, apalagi orang itu adalah orang yang menjaga kekudusannya. Ipitnah ibu ini serius. Ya, jangan bilang dia orang Lewi loh. Dia orang Lewi loh. Uza itu orang Lewi loh. Ibu fitnah. Nih saya tunjukkan ibu fitnah nih. Banyak orang Lewi. Aku kalau Korah juga. Ibu fitnah. Ibu bilang dia tidur sama perempuan. Fitnah banget ibu ini. Adalah Bani Lewi. Dengar kamu ini. Korah ini. Jadi jangan bilang Tuhan itu jahat atau enggak, dia maha adil dan maha ibu fitnah ibu maha pengasih, tapi dia akan membalaskan kepada seseorang sesuai dengan perbuatannya. Saya buktikan ibu fitnah. Tabur itu yang Anda tuai. Ingat, saya buktikan ibu memfitnah. Saya membela kehormatan Uza di sini. Saya buktikan Uza itu tidak bersalah. Ibu memfitnah Uza. Anda nggak tahu kehidupan Uza. Ya. Saya tahu, saya punya datanya. Tidak tahu. Saya tahu. Nih saya tunjukin. Ibu jangan tahu apa yang dia lakukan. Dengar apa yang dia lakukan sebelum dia memegang tabut perjanjian. Karena memang konsekuensi ya, apa emang yang dia lakukan di dalam kekudusan, maka ketika dia berhadapan dengan hal yang kados, dia bisa mati. Saya tunjukkan kenapa dia mati. Ibu memfitnah. Jelas-jelas nih saya tunjukkan data. Ibu jangan memfitnah Uza di sini. Perjanjian. Dia bukan karena itu. Ini Tuhan sendiri yang berkata, ibu di sini jangan sok jadi Tuhan. Saya baca kitab ibu, saya nggak mau ditipu sama ibu. Ibu pendeta jangan nipu-nipu saya. Apa kata dalam 2 Samuel? Kenapa dia mati? Ibu baca kitab ibu baik-baik. Dalam 2 Samuel pasal ke-6 nomor 7, dia mati karena apa? Ini pakai data bu, jangan pakai asumsi liar. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Allah Elohim menghabisi nyawanya di sana. Kenapa dia dihabisi? Ini jawabannya karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan fitnah orang bu. Dia dihabisi nyawanya karena keteledorannya. Ibu memfitnah. Beriman kepada Elohim Abraham, Ishak, Yakub. Dia bukan ibu memfitnah Uza. Ibu memfitnah anak orang di sini. Ada sesuatu yang dia lakukan. Fitnah ibu. Jangan gitu bu, ngajarin agama nggak boleh fitnah bu. Ibu nggak kenal Uza. Emang ibu tahu dia adalah orang yang selalu bersuci dirinya. Jangan bilang dia tidur sama perempuan lain. Kalau nggak ada jangan dibilangin bu. Fitnah ibu nih. Dia tidak menjaga kekudusannya. Dari mana ibu tahu? Mana datanya? Dia mati. Mana datanya? Mana datanya kalau dia di sini dikatakan dia mati karena keteledorannya bu. Ibu bilang dia tidur sama perempuan lain karena nggak kudus. Fitness ini. Sebentar ya. Dengar. 2 Samuel ibu 6 ini ayat loh. yang ke-10. 2 Samuel 6 ayat yang ke-10 mencatat. Takut itu kang fitnah ibu. Mulutnya hati-hati bu ya. Ibu memfitnah Uza di sini. Saya nggak terima ada orang lain yang udah meninggal ibu fitnah. Jahat ibu ini loh. Dibilangnya dia nggak kudus. Mana datanya dia nggak kudus? Habis ngapain dia emang? Buktinya tabut perjanjian tinggal di rumah Obed Edom selama 3 Teman-teman, komal goyang. Aduh, tap layar. Tap lanjut. Nggak ada datanya ditambah-tambahin sama ibu ini loh. Dibilang si Uza itu habis tidur sama perempuan lagi. Ngeri kali lebih pendeta. Nggak ada ditambah-tambahin. Jelas di situ dia dikatakan dia mati karena teledor. Masa dia sudah dibilang sama Tuhannya, hei si Uza itu mati karena teledor loh. Dibilang pula karena dia nggak bersuci, nggak berwudu. Apa ibu ini? Nggak boleh bu. Perbaiki nama orang bu. Astagfirullahaladzim. Pantas lah kalian masuk neraka jahanam. Semua kalian fitnahi orang. Ih, parah. Mic-nya dibuka bu. Buka dulu mic-nya. Mana datanya kalau dia habis tidur sama perempuan? Neraka jahanam, jangan memfitnah, ya. Kamu bilang kami masuk neraka jahanam, kamu yang masuk neraka jahanam. Oh, iya. Kata Allah. Iya, kamu Umi. Iya kata Allah. Enggak lah, saya nggak masuk neraka jahanam. Seluruh umat Nabi Muhammad masuk surga. Yang bisa, yang ada tulisan nama Bapa di dahinya itu yang menjadi pemilik Yerusalem. Mana ada? Kata Yesus barang siapa yang mengikuti perintah Allah Bapa. Emang ibu mengikuti perintah Allah Bapa? 22 ayat 1. Ya udah, saya tanya. Ibu mengikuti perintah Allah Bapa? Ayat 4. Iya. Ya, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Ini doktrin bu. Ini doktrin. Udah fitnah ibu tadi benerin.
Bu, fitnah ibu tadi bentar dulu. Di mana Uza? Tunjukkan kalau Uza itu nggak kudus, dia habis buang air besar nggak cebok misalkannya. Coba tunjukin. Kalau dia nggak, tunjukkan sama saya, Uza itu dia nggak kudus. Diam dulu kamu. Ketika tabut perjanjian, saya membela kehormatan Uza, Bu, di sini, Bu. Diam dulu, ya. Diam dulu. 2 Samuel 6 ayat 10. Ketika tabut perjanjian di rumah Obed-Edom diberkati loh. Lah urusan saya emang. Enggak lah, kan suka-suka Tuhan ibu. Makanya saya tanya, kenapa sih Uza dihabisi Tuhan? Karena dia teledor. Apa sih ini? Topiknya apa sih? Orang tidak. Bukan seperti itu, ya. Bu, dikasih kesempatan saya tuh untuk cuma bertobat. bilang ibu Kalau nggak memfitnah. bertobat, baru dimatikan. Bu, ibu tuh memfitnah orang yang udah meninggal loh. Tadi ibu bilang apa? Tadi ibu bilang si Uza itu nggak kudus. Mana bilang, datanya? Bisa jadi. Nah, ya udah Bu, kalau Bu masih duga-duga jangan disampaikan, itu bisa fitnah Bu. Ih, asumsi itu namanya itu. Bisa jadi Yesus itu juga menikah, Bu. Saya juga bisa bilang begitu. Makanya dia hilang beberapa tahun. Kalau bisa jadi mah banyak saya bisa jadinya. Bisa jadi Yesus itu pernah ngehajar anak murid sesama dia waktu sekolah, kena senggol. Kalau bisa jadi mah banyak juga saya bisa jadi. Jangan tuduh-tuduh lah. Tuduh-tuduh ya, orang. tabut perjanjian tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan, mereka diberkati. Nah, lah, 3 bulan. Di mana di situ Uza tidak kudus? Di mana Uza nggak kudus? Ya, karena kamu tadi Bu, siapa yang memberkati Edom, Bu? Tuhan siapa yang memberkati Edom? Elohim Abraham Ishak Yakub, namanya Yahweh. Bukan Yesus ya? Bukan Yesus. Ya, Yahweh Sefaot. Bentar dulu. Yesus sudah lahir nggak di sini, Bu? Yeshua, ya saya memanggil namanya Yeshua. Yeshua di sini udah ada, Bu. Yeshua udah ada belum? Sudah. Mana Yesuanya? Mana Yesuanya, Bu? Belum dalam wujud lahiriah. Kak, tunggu Bang Andi jangan lari-lari dulu topiknya Bang. Ini satu aku clear ini loh Bang. Mana Jadi, Bang, Bu, dengar dulu mentang-mentang Israel jangan menyerang satu ayat, jangan cuma dulu. Jangan serang satu ayat, Ibu membuat statement tapi nggak mau denger. Bukan nggak mau dengar, ibu memfitnah. Saya itu nggak suka orang menipu, memfitnah, berbohong depan saya. Akademisi nggak boleh Bu. Salah masih boleh, lupa masih boleh, ya typo masih boleh. Tapi kalau sudah menipu, langsung dibunuh. Loh, itu di situ tertulis kok. Ini gimana nih? Ini gimana nih? Makanya latar belakangnya kamu pelajari. Tadi kan Ibu baca. Ibu baca. Bisa saja Uza tidak di dalam kekudusan. Coba baca. Memegang tabut perjanjian. Ya udah baca ini. Tabut perjanjian itu adalah hal yang kados. Iya, baca ini. Baca. 2 Samuel 6, 7, 10 baca. Iya. Tuhan ya udah baca. Elohim Israel ya bacalah ya Allah ya Robbi. Ya udah baca. Kenapa sih kok sulit banget membaca? Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Uza. Lalu Yod-Heh-Vaveh itu menghabisi dia di sana karena kenapa Uza dihabisi? Karena ini untuk alasan. Kalau karena ini kata untuk alasan, masa nggak tahu bahasa Indonesia, Bu? Kenapa Uli ke pasar? Karena mau beli ikan. Ini kenapa dia dihabisi? Karena keteledorannya itu ia meningso. Iya, dia teledor, nggak dia jaga kekudusannya. Ya udah, mana di situ ibu bilang kalau dia itu tidak kudus, dia habis tidur sama perempuan dan bla bla bla. Tunjuk sama saya kalau dia itu meninggal gara-gara dia nggak kudus. Memahami hal-hal rohani, Umi. Kamu hal rohani lagi. Aja, nggak bisa. Bahasa roh. Ini akademis, Bu, bukan halusinasi. Ini akademis, bukan halusinasi. Halusinasi siapa? Karena ini kan kitab yang dipelajari ini juga kita kan nggak hidup pada zaman itu. Nggak hidup. Ya, jadi mic-nya dibuka. Gini loh, ibu tadi bilang gini loh. Ibu bilang gini ya. Si Obed dimuliakan Tuhan. Maka yang tidak dimuliakan Tuhan berarti dikutuk Tuhan gitu. Bu, ini cara logika seperti apa dalam akademis, Bu? Bu, dengar ya. Kalau ibu mau nuduh orang dikutuk Tuhan karena dia tidak kudus, harus ada datanya loh. Kalau nggak ibu sok tahu loh. Kalau tidak ada tertulis dia itu tidak kudus, ibu yang bilang berarti ibu lebih Tuhan daripada Tuhan. Jelas di ayat itu dia dihabisi nyawanya karena dia teledor. Itu yang bilang siapa? Si Samuel. Kalau mau marah sama Samuel, tadi Bu Kawayu udah dimarahin. Sekarang Samuel aja marahin. Jangan saya. Saya cuma mengutip.
Di sini dia meningsoy karena keteledorannya, bukan karena ketidakkudusannya. Jangan tambah-tambahi firman Tuhan. Kalau ada tunjuk di ayat lain bahwa Uza itu nggak kudus sebelum dia pergi ke tabut Tuhan, dia tuh tapi nggak cebok. Makanya Tuhan murah sama dia, bilang. Nah, ini pun tidak lolos ibu dari ketidakadilan Tuhan ibu ya. Taruhlah dia nggak kudus, taruhlah dia habis terus nggak dicucinya. Saya tanya sama ibu, suci mana, kudus mana, Yesus atau tabut Tuhan? Silakan dijawab. Yesua itu kudus mana? Lebih kudus Yesua atau tabut Tuhan? Yesua itu adalah gambaran dari Kenapa orang yang menghabisi nyawa Yesua nggak langsung meninggoy seperti Uza yang tersentuh tabut langsung meninggoy di tempat, Bu? Oh, tidak, karena dia harus melaksanakan Yesua. Diam dulu, kamu nanya kenapa? Kamu ngerocos terus. Saya Ibu mau jawab lebih kudus Yesua, orang telanjang Yesua nggak mati. Kenapa Yesua harus mati? Karena memang sudah dinubuatkan. Dia harus mati untuk menebus dosa-dosa. Bukan itu pertanyaannya. Torah. Memang ada hal-hal yang memang harus diizinkan di semesta ini. Tetap ketampol nanti, lihat aja. Ya, Udah, kalau gitu yang menginginkan kematian Yesua siapa? Jangan, apa? Enggak, kalau ini bukan penipu, ini doktrin ibu. Saya nggak bilang doktrin itu tipuan. Yang tipuan tadi itu yang tidak ada di kitab ibu bilang. Ibu bilang itu karena dia tidak kudus, nggak ada tertulis ya. Kan saya bilang bisa saja. Karena itu fitnah Bu sama orang Bu. Jangan membawa sebuah narasi yang tidak ada kepada orang lain loh. Kita di akademis aja. Perjanjian itu di rumah Obed-Edom, Obed-Edom diberkati. Kenapa ini cuma terus kenapa emang? Nah, Obed-Edom bukan hanya pegang, mereka harus membersihkan tabut perjanjian. Nah, mereka. itulah Tuhan kalian anehnya. Mana bukti kalau mana bukti Uza itu nggak kudus? Bukan aneh. Iya, mana buktinya? Kepada seseorang sesuai udah, kita udah lewat dari tadi. Kita kembali ke Yesus. Yesua itu suci atau tidak? Itu aja. Gitu. Yesua suci atau enggak Bu? Kalau nyentuh tabut mati. Kalau nyentuh, berarti kalau nyentuh tabut mati. Kalau menusuk lambung Yesua nggak mati ya Bu ya? Jadi santo ya Bu ya? Romanya kan mati. Sekarang kan pada permatian semuanya. Mana ada Santo Longinus itu kan nggak langsung mati, bertobat bahkan menjadi santo. Nah, Uza kan mati langsung di tempat Bu, cuman gara-gara kesentuh nggak sengaja teledor, giliran orang yang udah sengaja nusbol lambung Yesus nggak mati di tempat. Ya, karena Yesua itu adalah korban penebusan untuk dosa-dosa. Dia mau Israel, dia mau mengembalikan Matius 5 ya. Matius 5 dia mau mengumpulkan Yerusalem seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Dia mau mengadakan penebusan dan itu harus terjadi tanpa, saya bilang kamu Umi, tanpa harus ditusuk oleh pedang tentara Romawi. Yesua harus mati dan naik di kayu salib karena itu penggenapan. Karena upah dosa. Sekarang saya tanya, yang menginginkan kematian Yesua siapa Bu kalau gitu? Upah dosa adalah maut. Tadi saya udah ngomong ya, upah dosa adalah maut. Tetapi karunia Elohim ialah hidup kekal di dalam Hamasya Yesua Tuhan. Ya udah saya tanya, kalau gitu yang menginginkan kematian Yesua siapa? Ya udah, yang menginginkan kematian Yesua siapa Bu? Tidak ada yang menginginkan kematian Yesua. Yang menginginkan kematian Yesua katanya tadi Bapak, gimana sih Bu? Katanya dia harus menggenapi. Berarti siapa yang menginginkan kematian dia? Kurban. Ya, jadi gini. Yaudah, yang menginginkan dia jadi kurban siapa, Bu? Yang menginginkan dia jadi kurban siapa? Jadi pencipta semesta langit dan bumi ini sudah tahu ya jutaan tahun di depan manusia ini seperti apa Umi ya. Ditanya apa, jawabnya apa, kemana-mana. Bu, ya. Ibu mending nguras laut dulu deh, baru kembali ke sini. Kardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halu Bu. Aku yang dengerin dari tadi aja ya. Unirifa kan masuk dari tadi. Unirifa yang debat itu kok bisa sabar gitu. Aku yang dengerin ini loh. Giliran Bu, aku nguras laut sampai kering loh barusan. Sama. Karena rohnya nggak nyambung kan, jadi ya begitulah, capek jadinya. Kebanyakan halu. Ya terserah. Kemiut itu. Coba gini ya. Kita masuk nih. Ketika tabut Tuhan tersentuh Uza, dia langsung meningsoy di tempat.
Ibu bilang itu adil. Sementara Yesus ditusuk lambungnya sama Longinus. Longinus nggak meningsoy, langsung bertobat dan bahkan dia menjadi santo bagi orang Katolik. Ini perbedaan yang dua yang sangat jauh. Bahkan Yesus pun berdoa untuk orang yang menghabisi nyawanya. Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka. Itu pun tadi terima entah nggak doanya itu, karena sampai sekarang orang Yahudi rata-rata nggak bertobat jadi Kristen. Itu satu. Tapi banyak kami Dan bukan Yahudi yang menghabisi nyawanya, yang menghabisi nyawa Yesus kan yang Yahudi. Banyak orang yang mengenal keselamatan karena Yahudi lagi ditutup, kan tercatat dalam Roma 7, Roma 11. Memang mereka diizinkan. Ini bentar moderator saya jangan mute akun dialah ya, karena dialah ini. Iya, mute. Jangan aku juga di mute. Aku jangan di mute juga. Dia itu akun aku loh ya. Dia itu akun aku yang moderator Abu ya. Jangan. Ini yang baru naik tadi Daeng, sekarang Kang Ardi. Pantesan aku pikir orang mau ngomong, ternyata ini Iva. Astagfirullah. Itu punya aku. Aku sengaja pakai dua akun. Bukan Bu, kita fokus, jangan lari-lari ya. Ibu, saya sedang membandingkan bagaimana sikap Tuhan Anda kepada Uza yang meningsoy di tempat karena dia menyentuh tabut Tuhan karena teledor. Ya, tiba-tiba Tuhan Ibu punya rencana ingin menghabisi nyawa Yesus menggunakan tangan orang Yahudi dan hansip Romawi. Tahu-tahu yang menusuk lambungnya Yesus jadi santo, bertobat. Bu, perlakuan ini Ibu anggap adil atau tidak? Hanya orang sedeng yang bilang ini adil. Uza itu tidak menghabisi nyawa orang lain, tidak merampok, dia menyentuh, dan itu pun dia melihat tergelincir lembu-lembu itu. Tahu dari mana Uza tidak menghabisi nyawa orang lain? Uza kan memang ada. Dia kan perang. Ya udah tuh, Mbak Musa juga berperang, Daud juga berperang. Loh, emang berdosa menghabisi nyawa orang lain? Bahkan Daudnya sendiri Tuhan yang mengajarkan dia berperang. Yang bilang dia tidak menghabisi nyawa orang lain. Iya, maksud saya kan Bu, kalau tentara Ibu bilang Tuhan Ibu yang nyuruh orang Israel malah berperang. Ya, kalau gitu gimana? Boleh nggak? Apakah dia ada Saya membandingkan, Bu. Saya membandingkan kalau hansip Romawi ini kan bukan Tuhan. Dosa yang coba Ibu pakai ini, Bu. Adalah dosa yang tidak diakui. Apa ini dosa yang tidak diakui? Jadi kalau Daud ngambil bini orang diakui dosa itu. Berarti kalau Daud ngambil bini orang dosa yang diakui. Dengar teman-teman ya. Kudus. Anda semua di room ini kudus semua. Nggak pernah berzina. Nggak perlu. Tidak ada di sini yang mengatakan kudus atau itu, bukan itu konteks diskusi kita. Saya membandingkan perilaku Tuhan Ibu. Uza itu dia itu kesenggol tabut Tuhan, meningsoy di tempat. Sementara Longinus itu nusuk lambung Yesus jadi santo. Lalu kalian bilang Tuhan kalian adil. Nah, Daud ngambil bini orang yang dihabisi nyawanya itu anak hasil jinanya. Si Daudnya nggak mati. Lalu kalian bilang Tuhan kalian adil. Kamu ngambil dari sisinya prajuritnya kan? Nah, saya sekarang dari sisi iman percaya. Kenapa Yeshua harus mati? Kehendak siapa dia mati? Kamu tahu? Siapa? Kalau perbesar saya Abu ya. Perbesarkan. Saya ingin tahu kehendak siapa Yeshua mati. Ini yang paling penting. Ibu Pendeta izin sebentar ya. Saya kebetulan udah masuk asar. Saya izin asar. Iwan Pila jangan lupa di tap-tap biar komalnya kuat. Jadi kan aku moderator. Siap, Uniku. Bantu polo-polo ya. Akun Daeng Handi, akunnya Bunda Mila, Kang Ardik, pakai semuanya. Narasumber Muslim bantu polo-polo, saudara. Ayo polo-polo. Lanjut, saya sholat asar dulu. Silakan Ibu lanjut. Ya, bantu follow teman-teman ya. Ya, ini Beresit. Kata Beresit di sini ya tertulis bet res alef shin yot tau. Ya, bet dengan res ini adalah singkatan dari bara. Bara ini putra. Ya. Kemudian ada kata ya alef, ada huruf alef di sana. Nah, alef ini adalah huruf permulaan dari kata Elohim, yaitu Bapa sendiri. Ya, ada huruf shin. Shin ini menghancurkan. Ya, filosofinya adalah menghancurkan. Yod itu adalah tangan. Sedangkan tau itu adalah lambang salib. Ya. Waduh. Jadi ya, enggak, ini pola Ibraninya ya. Jadi Bereshit ya artinya adalah bahwa putra Elohim dihancurkan oleh tangannya sendiri. Waduh. Dan itu jadi sudah bapaknya yang menghabisi. Dan itu sudah dengar. Berarti nggak apa-apa Mang Andi, nggak apa-apa.
Ya, Anda tertawa sekarang, nanti Anda menangis di kekekalan. Hati-hati Enggak, ya. kita nggak bakalan nangis. Kita nggak bakalan nangis. Ya, saya sedang menjelaskan hal kekudusan. Ya, nggak apa-apa. Jadi kata beres, kebanyakan halu. nggak tahu apa-apa tentang Ibrani. Anda tertawa. Nah, Udah di sini, nggak apa-apa. ya, Bereshit di sini bara Elohim, ya. Shin itu menghancurkan, Yod itu adalah Tau. Jadi memang dalam kitab Kejadian 1 Genesis 1 pun sejak awal Torah tanah dituliskan, kitab tanah itu adalah ini. Ini kan Alef, huruf pertamanya Pak, Bereshit. Cuman memang kitab ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Kejadian. Ini sebenarnya bukan pada mulanya diterjemahkan. Di dalam bahasa Ibrani, Anda kan ya Anda nggak tahu. Di dalam pola Ibrani dia mengandung makna geometria, filosofi, dan juga ada Elohim, paham Bu? Ya. Nggak apa-apa. Ya, Bu. Jadi yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bu? Bukan menginginkan, tapi dinubuatkan karena Bapa adalah Maha Tahu. Israel akan memberontak. Israel akan memberontak kepada Elohim. Tetapi ingat, dia adalah Bapa yang memegang perjanjian. Bu, saya tuh cuma tanya, yang menginginkan kematian Yesus siapa, Bunda? Ya, Cantik, tadi saya udah jelasin. sayang. Saya udah jelasin Siapa? aja. Siapa? Siapa, Bu? Siapa yang menginginkan kematian Yesus, Bu? Nubuatkan. Ya, siapa? Yang menubuatkan itu siapa? Ya, Nubuatan Bapak itu apa sendiri. artinya? Berarti Bapak yang sendiri. menginginkan kematian Yesus. Berarti Bapak yang menginginkan kematian Yesus. Deal-dealan, Bu, kita, Bu. Deal-dealan nggak? Sebagai korban. Iya. Ya, Bapak yang menginginkan kematian Yesus, Bu. Deal? Deal? Iya. Karena Oke, itu untuk mantap. korban penebusan dosa. Iya, Ya. iya. Oke. Sebelum saya menunjukkan satu data yang diberitahukan oleh Yesus, siapakah yang menginginkan kematiannya? Saya mau ngajar bahasa Ibrani dulu. Bu, gantian Bu, saya mau ngajar bahasa Ibrani, Bu. Emang Ibu pikir saya nggak bisa ngajarin bahasa Ibrani? Nggak bisa. Karena harus ada ruah kodes kan? Oh, ada. Ruah kodes di dalam diri saya, Pak. Suruh belum bisa belum kesatkan saya Bu ya. Udah. Bohong itu semuanya. Ada Roh Kudus. Seluruh tubuhku kepenuhan Roh Kudus, Ibu lihat nih saya ngajarin bahasa Ibrani. Mungkin. Nah, ini. Tidak mungkin. Mungkin lah, enak aja. Tidak mungkin. aja nih. Teman-teman perhatikan ya. Ini adalah Bereshit. B artinya berbaik hatilah pada Uni Rifa. Res artinya Rifa cantik sekali. Penipu itu namanya. Itu kamu baru penipu. Itu baru kamu bohong. Adek Rifa akan selalu dicintai. Shin artinya Syirifa, tidak akan pernah gagal untuk mematahkan argumen dan doktrin. Yod artinya yuk mari cintai Rifa. Tet artinya kamu udah jangan lupa transfernya. Ini baru penipu. Ini baru penipuan. Ibu giliran kata-kata itu Ibu cocok kan boleh. Ibu nih, saya nunjukin kalau saya juga bisa kayak Ibu, cuman tinggal B, artinya berbaik hatilah sama adek. Res, Riva itu cantik sekali. Alef, saya juga bisa. Nah, saya tunjukkan. Ini memang rangkaian katanya, Bara. Saya ini belajar bahasa Ibrani kepada Maurice Sapri Saleh guru saya, walaupun saya nggak sebagai apapun kalau nggak ada ruah kodes menuntunnya itu saya kepenuhan Roh Kudus nih Bu. Tengok nih, Roh Kudus kepenuhan nih. Bu lihat nih. Aduh. Saya transfer Uni. Tunggu dulu. Ya, Saya transfer Roh Kudus ya. Ibada hap shop. Sendal lama. Sendal baru. Sendal lama. Udah, lanjut. Sendal baru. Sendal lama. Udah punya Roh Kudus ya? Sendal baru. Aku udah punya Roh Kudus ya. Nggak ngejek Bu. Kalau kalian Kristen bisa mengaku punya Roh Kudus langsung gini-gini, kenapa kami nggak boleh punya Roh Kudus kayak gitu-gitu? Kenapa kalian melarang kami? Itu kan klaim sepihak, nggak bisa dibuktikan. Enak aja. Giliran kalian boleh. Bereshit, B artinya salib, ini artinya paku. Giliran saya nggak boleh. Aneh kalian. Udah, kenali dulu. Emang ibu siapa? Emang ibu siapa? Ahli bahasa Ibrani, Ibu. Yaudah, tadi gramatikal untuk menerjemahkan tadi itu namanya apa dari hukum grammarnya? Dari TikTok. Saya punya aplikasi, saya beli aplikasi.
Iya, enggak dulu. Saya juga punya Apaan aplikasi. sih? Saya nggak perlu sombong. Nih loh. Oke. Lihat ya, yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus itu bukan Bapa Elohim. Lihat ya, apa ini kita tunjukkan Bapak Ibu ini adalah iblis. Langsung saya terang-terangan ya. Saya tunjukkan bahwa ibu ini bapaknya iblis. Menurut Yesus loh ya, ini saya berdasar loh. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Ini loh, ya dari bapakmu. Ini bapaknya ibu ini loh. Kenapa saya katakan begitu? Karena gini, jawab mereka kepadanya, Bapak kami ialah Abraham. Gantian dong, ibu tadi ngomong saya diam. Bapak kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Bu, kalau ibu saya salah, ibu bantah aja ini. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Nih, tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Elohim. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Apa kata Yesus? Ya, nih, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Ya, kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami adalah Elohim. Kata Yesus, hei ibu, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Di mana di sini bapak ingin anaknya mati? Kalau kamu menuhankan Allah yang benar, kalau bapakmu adalah Allah, adalah Elohim Yud Evav, kamu akan mengasihi Yesus. Mulai menghujat ya, mulai menghujat ibu ini ya. Kalau udah ketampol menghujat. Nggak ada kami mengenasi Allah si Allah. Ibu saya kasih data kok. Nih, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan ya udah, saya tunjukin data, bantah ini. Dan aku datang bukan ya nanti dulu. Saya kalau ibu ngomong saya diam, giliran saya ngomong ibu potong, gimana sih ini? Katanya emosi. Saya nggak pakai itu, saya pakai Indonesia Trillion. Sabar, nanti saya dulu. Saya mau kasih tahu menurut Yesus. Nanti dulu. Nih, saya tunjukkan nih. Kata Yesus ya. Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak menangkap firmanku. Iblislah nih, kata Yesus nih, iblislah yang menjadi bapakmu. Tuh. Dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa itu? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi ibu bilang bapak ibu yang menginginkan kematian Yesus. Kata Yesus justru sebaliknya. Yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis. Kata Yesus justru Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus menginginkan orang mengasihi Yesus sebagaimana umat Islam mengasihi Nabi Isa Al-Masih putra Maryam yang tidak sudi dia disalib dan dinista. Tapi bagaimana dengan Kristen? Ketika ditanya, kalian senang atau sedih Yesus disalib? Kalian bahagia. Maka kalau orang yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis, apakah orang yang menikmati kematian Yesus adalah iblis? Tidak, lebih iblis daripada iblis. Itu dia data. Silakan bantah. Tidak ada ya, tidak ada manusia yang menginginkan kematian manusia ya. Kalau Anda tanya ke situ ya, memang betul ya. Bapa menubuatkan Yeshua harus mati untuk menebus dosa saya. Tetapi ya, Yeshua berkata bahwa ya, terkutuklah orang yang karenanya anak manusia harus mati di kayu salib. Terkutuk ya. Jadi kenapa Yeshua disalib? Karena dia mengaku bahwa dia adalah Bapa itu sendiri. Yohanes 10 ayat 30. Dia mengatakan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri, sehingga apa? Dia disalib. Bukan karena perbuatan baiknya, tapi karena orang-orang Yahudi tidak terima bahwa Yeshua itu adalah Bapa itu sendiri. Aku dan Bapa adalah satu. Ehad, Esa, anaknu, ya ani, we'ahav, anaknu, ehad, satu. Nah, di dalam Yohanan 8 dikatakan orang-orang Yahudi tidak terima, gitu. Orang-orang Yahudi tidak terima. Makanya apa? Mereka melempari dia. Yesus dan Bapa satu apa, Bu? Ya, satu pribadi. Ya, satu pribadi. Ehad, satu pribadi. Satu pribadi ya. Ya. Lanjut. Jadi oleh karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, Anihu. Maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Jadi manusia mati tanpa Yeshua akan masuk neraka jahanam, itu iya.
Sebab sesungguhnya mereka berkata kepadanya, dibantah sama orang Yahudi, sesungguhnya engkau di siapa? Ditanya kan? Dan Yeshua berkata kepada mereka, adapun apa yang dari semula pernah kukatakan kepadamu, bahwa aku mempunyai banyak hal mengenai kamu untuk mengatakan dan menghakimi. Tetapi dia yang mengirim aku atau mengutus aku itu adalah benar. Dan apa yang aku dengarkan dari dia, hal-hal itulah yang aku katakan kepada dunia ini. Mereka nggak ngerti juga, orang-orang Yahudi ini. Mereka nggak ngerti juga. Dia membicarakan Bapa kepada mereka. Nggak ngerti, sama seperti banyak orang di sini. Nggak ngerti kan? Bila mana anak manusia ditinggikan, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah dia. Dia ditinggikan, iya, dia naik ke Syamaim, dia terangkat ke sorga. Aku tidak akan melakukan apapun dari diriku sendiri, melainkan sebagaimana Bapakku mengajari aku. Hal-hal itu yang aku katakan. Dan dia yang telah mengutus aku ada bersama aku. Bapa tidak meninggalkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Setelah dia mengatakan hal itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Jadi memang setan menginginkan kematian Yeshua. Dia menggerakkan orang-orang untuk bisa. Oh, tadi Bapak menginginkan, sekarang setan kompak begitu ya? Bapak iblis dan Bapak Tuhan kompak keinginannya. No. Jadi gini, Anda harus bisa membedakan gitu. Dinubuatkan di dalam kitab Beresit tadi, bara Elohim, ya putra Elohim, Shin dihancurkan, Yod oleh tangannya sendiri melalui salib. Tau itu lambang salib. Tau adalah huruf terakhir dari huruf Ibri. Jadi dia memang sudah dinubuatkan akan mati. Tapi ada ayat lain yang berkata terkutuklah orang. Kok ribet banget ya cuman jalan. Yang menginginkan kematian Yesus siapa sih? Juga orangnya. Yang menginginkan kematian Yesus siapa? Siapa? Saya nggak bisa mengatakan siapa yang terkutuk? Menginginkan, ya, Umi. Tidak bisa dikatakan menginginkan. Apa sih, Bu? Karena saya cuma tanya, yang menginginkan kematian Yesus pada akhirnya siapa? Yang membuat nubuatan itu siapa? Ini kan ada nubuatan, berarti yang mempunyai ide dan gagasan tentang nubuatan ini siapa? Saya. Ya Tuhan Ibu lah. Lah kok tanya tujuan Yesus mati ke saya? Bu, yang saya tanya yang menginginkan kematian Yesus itu siapa? Saya nggak tanya tujuannya. Musa, berarti Musa yang menginginkan kematian Yesus. Ya udah, Musa berarti yang Beresit itu ditulis Musa, berarti Musa yang menginginkan kematian Yesus. Dalam Beresit, ya. Beresit. Ya Ibu ngapain tanya penulis ke Beresit? Yang saya tanya yang menginginkan kematian Yesus siapa? Yang punya skenario kematian Yesus siapa? Bu, yang membuat rancangan karya keselamatan dengan siapa? Siapa? Oh, Ruah. Jadi Ruah Elohim. Berarti yang menginginkan kematian Yesus si Ruah Elohim ini. Bapak lah. Ya udah dari tadi cuma jawab gitu doang. Ya udah Bapak nih aku tulis. Bapak yang menginginkan kematian Yesus, ya. Catat nih. Bapak yang menginginkan kematian Yesus, ya. Ternyata bapaknya orang Kristen yaitu Yahweh dengan bapaknya para Farisi munafik yaitu iblis sama-sama menginginkan keinginan yang sama. Kata Yesus, bapaknya orang Farisi yang adalah iblis menginginkan kematian Yesus. Bapaknya ibu ini yang adalah Yahweh juga menginginkan kematian Yesus. Klop dah sudah cukup. Bareng ini keinginannya. Oke? Lanjut. Bapak dan Yesus satu pribadi. Ketika Yesus di dalam Galatia pasal 3 ayat 13 mati terkutuk di tiang salib, Bapak juga terkutuk. Dia dengar ya, Yeshua itu adalah wujud lahiria dari Bapa. Jadi kalau Anda bilang Bapa terkutuk, ya Anda sendiri yang mengucapkannya ya. Mulut Anda sendiri yang mengatakannya. Satu. Kan dibilang satu pribadi tadi, gimana sih? Yesus Bapa bukan? Oke. Memang. Ya, elah namanya betul. Diskusi kok saya dituduh-tuduh mulu dari tadi nih. Yeshua itu Bapa bukan? Yeshua Bapa bukan? Saya nuduh. Ucapan kamu yang mengatakannya. Yeshua Bapa bukan? Yeshua adalah wujud. Yeshua itu Bapa bukan, Bu? Bu, Yeshua itu Bapa bukan, Bu? Aku ketawa dulu dikit ya. Yeshua itu Bapa bukan, Bu? Anda ketawa sekarang. Tapi saya bisa melihat Anda 5 tahun dari Yeshua sekarang. Yeshua itu, Bu. Udahlah, Bu, nggak usah ngancem-ngancem, itu framing aku lagi namanya. semangat cari ilmu nih. Yeshua itu Bapa bukan, Bu?
Bu, ya Allah Bu, aku cuma nanya doang kok salah mulu. Iya. Yeshua Yeshua itu dan Bapa adalah Bapak satu. bukan Bu. Bapak bukan. Yeshua dan Yeshua Bapak bukan Bu. satu. Yeshua dan Bapa adalah Iya, kalau gitu ketika Yeshua terkutuk di tiang salib maka Bapak terkutuk atau tidak, Bu? Ya, dia ikut menanggung, Yeshua yang menanggung kutuk. Aku ekspresi soalnya. Ketika Yeshua terkutuk di tiang salib, Bu, apakah Bapak ikut terkutuk? Saya turun, saya izin turun, saya mau merayakan Sabat. Ya, silakan Anda berdiskusi. Bu, aku Tapi itulah kebenaran aku yang cuma saya nanya, harus sampaikan. Ketika Yeshua dan Dari Bapa orang adalah mendengarkan satu, Anda, maka ya. ternyata Yeshua terkutuk. Saya mau persiapkan, Apakah Bapak terkutuk? Maka dan semua tulisan-tulisan yang jahat akan kembali kepada penulisnya. Ya, semua penulis-penulisan Betul, para pengutuk Yesus akan kembali kepada dia. Yang mengutuk Yesus akan kembali kutukan itu kepadanya. Betul, saya sepakat. Barang siapa yang menginginkan kematian Yesus, terkutuklah dia. Barang siapa yang mengutuk Yesus, terkutuklah dia. Barang siapa yang matilah kalian dalam neraka jahanam karena kalian mengutuk Yesus. Matilah kalian dalam neraka jahanam karena kalian mengatakan Bapa ikut terkutuk, karena mengatakan Yesus dan Bapa satu. Sungguh luar biasa penghujatan kalian kepada Tuhan. Matilah kalian dalam neraka jahanam. Alhamdulillah. Amin. Doa Anda kelempar ke laut. Ke laut. Enggak lah, aku kan ikutin Ibu. Kan Ibu tadi bilang begitu, aku cuma nambah-nambahin. Ibu yang bilang kok, kata Ibu, terkutuklah mereka yang mengutuk Tuhan. Halo Malehem, Saya cuma ajaran Kasim. Terkutuk. Saya banyak belajar, ya. Terkutuklah kalian yang mengutuk Tuhan kalian sendiri. Terkutuklah kalian. Terkutuklah kalian yang menyembah kepada Bapa yang iblis. Terkutuklah menyembah manusia terkutuk. Udah. Ya. Udah, Bu. Kembali kepada Anda semuanya. Shalom Aleichem. Ya, kembalilah kalian terkutuk. Pokoknya aku mengatakan sekali lagi, terkutuklah kalian. Astagfirullahaladzim, Bapak juga ikut terkutuk. Ngeri banget ya. Uza kena fitnah, Yakub dibilang pendusta, Daud dibilang wajar sih Allah marah kepada kalian ternyata. Aku tuh bingung dulu. Aku tuh sempat kan saking aku tuh polosnya ya. Allah itu Tuhan yang kejam gak sih gitu. Aku tuh polos banget dulu kan. Kenapa sih? Aku baca nih. Ini ada kan buku itu loh Bang Nero, Bang Andi, yang buku-buku neraka-nerakaan itu loh. Yang buku neraka-neraka Petruk Gareng di neraka gitu loh, yang tipis-tipis itu dulu waktu SD aku. Aku bilang, kenapa Tuhan jahat sekali ya? Kok mereka disiksanya ini dan mereka kekal di dalam neraka, nggak keluar-keluar dari neraka. Kenapa Allah jahat gitu ya? Kan kami mereka manusia, kan mereka khilaf. Tapi setelah kulihat kelakuan mereka, wajar mereka di neraka jahanam loh. Wajar loh. Allah difitnah, Uza difitnah. Astagfirullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pantas Allah menciptakan neraka jahanam. Pak Kaisar. Iklan dulu. Iklan dulu. Iklan dulu Bang Kaisar. Iklan. Teman-teman jangan lupa di follow akun saya yang warna hijau ini ya, dan teman-teman yang lain ada Unirifa, Bang Handi, semuanya ya. Gas. Monitor di sini sudah mulai tilawah masalahnya teman-teman. Tuh ada dengar nggak? Berisik nggak di sini? Izin juga ya, bentar. Lanjut dulu Bang Ardian, saya ada Bang Andi yang lain. Iya. Nanti teman-teman. Iya.